Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kejadian di surga celestial yang penuh intrik dan konflik. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Hu Ling Er bertanya ke Qin Mu, kapan Anda kembali ke kedamaian abadi? Qin Mu ragu-ragu dan menjawab, saya tidak bisa kembali untuk saat ini. Jika saya tinggal di sini, perdamaian abadi akan lebih aman. Jika saya pergi ke sana, perdamaian abadi akan terkena lebih banyak bahaya. Yang mulia, Yun Chuxiu dari keluarga Yun meminta audiensi, kata seorang pelayan di luar. Yun Chuxiu? Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia ditebang oleh Divine Knife Luo dan dibuang di bawah jembatan Fade? Apakah Nyonya Yuanmu menciptakan Yun Chuxiu yang lain? Qin Mu merasakan kepalanya sakit. Kekosongan besar berbahaya, dan Nyonya Yuanmu kemungkinan sudah cukup menderita di sana untuk tidak memasukinya lagi. Selama dia tidak memasuki Fade besar, dia tidak akan tahu apa yang Yun Chuxiu temui dan lihat. Dia juga tidak akan tahu tentang pengkhianatan Luo Wushuang. Nyonya Yuanmu kemungkinan menciptakan Yun Chuxiu lain untuk mengawasinya setelah mendengar tentang kepulangannya. Namun, jika Yun Chuxiu datang dan melihat Raja Ilahi Lang Weo? Tidak. Qin Mu melambai dan berkata, usir dia pergi. Pada saat itu, dia mendengar Yun Chuxiu. Yang mulia Mu, betapa kejamnya Anda mengusir saya. Apakah Anda lupa cinta kami di kolam giok? Tawa Yun Chuxiu menembus telinganya ketika dia berkata, kami menemukan cinta sejati ketika menderita bersama di Great Void. Apakah Anda benar-benar akan begitu tak berperasaan? Hati Qin Mu melonjak saat dia berjalan keluar. Dia melihat dua, Jue Wuchens, saling menatap. Salah satunya adalah Yun Chuxiu, dan yang lainnya adalah Raja Ilahi Lang Weo. Betapa sialnya aku bisa mendapatkan. Qin Mu mengepalkan giginya dan hendak berjalan maju ketika Yun Chuxiu tertawa dingin. Apakah ini kamu, suster? Di mana Anda mencuri cetak biru untuk Jue Wuchen? Hanya aku yang memilikinya. Pada saat itu, dewa wanita lain melaporkan, Yang mulia, murid Yang mulia Hao, Lian Huahun, memohon hadirin. Mata Qin Mu melompat. Permaisuri surga juga ada di sana. Jelas, permaisuri surga datang untuk mengintai dia setelah mendengar tentang kepulangannya yang aman ke surga celestik dari Great Void. Yun Chuxiu terkejut saat dia dengan bingung menatap Raja Ilahi Lang Weo. Jika wanita yang hampir identik ini bukan tiruan dari permaisuri surgawi, lalu siapa dia? Tolong, kata Qin Mu dengan mudah. Lian Huahun datang. Dia jatuh linglung ketika dia melihat dua, Jue Wuchens. Dua orang celaka ini. Yun Chuxiu tertawa dingin di dalam hatinya saat dia melihat Lian Huahun. Nyali meningkat 3 kali lipat. Sebenarnya ada dua celaka. Saya bertanya-tanya mana yang asli. Awalnya, ketika Luo Wushuang dan Qin Mu bepergian dengan 200 orang menuju Great Void, Yun Chuxiu dan Lian Huahun sudah saling menemukan sebelum mereka memasuki Great Void. Berdasarkan penampilan masing-masing, mereka sudah tahu di hati mereka. Namun sekarang, Yun Chuxiu merasa sedikit tidak pasti. Qin Mu terikat ketika dia berdiri di depan 3 wanita. Dia berpikir sendiri, saya harap Raja Ilahi Lang Weo dapat menahan diri dan tidak menggunakan kesadarannya untuk mencari Lian Huahun dan Yun Chuxiu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa melindunginya. Keduanya adalah permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh sebenarnya dari dewa-dewa kuno lagi, mereka adalah yang mulia surgawi yang telah melompat keluar dari pengekangan para dewa kuno dan telah bersembunyi di antara 10 yang mulia surgawi. Jika Raja Ilahi Lang Weo tidak menahan diri dan menggunakan kesadarannya untuk berlari melalui ingatan mereka, dia akan mengundang 2 yang mulia surga untuk membunuhnya. Meskipun Raja Ilahi Lang Weo mampu menangani kaisar pendiri sendirian, dia akan menderita kematian yang mengerikan jika dia menghadapi 2 yang mulia surgawi pada saat yang sama. Itu terutama ketika mereka memiliki senjata ilahi yang mulia Yu. Raja Ilahi Lang Weo, menjadi Raja Ilahi dari ras penguasa penciptaan, akan memiliki pikiran dan tindakan yang luar biasa. Dia harus bisa menahan diri dengan benar. Yang mulia Mu, siapa 2 saudara perempuan ini? Lian Huahun bertanya saat dia memberi hormat kepada Qin Mu. Qin Mu berkata tanpa daya, ini adalah Yun Chuxiu keluarga Yun, sementara ini adalah Lang Weo. Silakan mengobrol. Saya punya beberapa hal lain untuk diperhatikan. Yang mulia, silakan tinggal. Yun Chuxiu melangkah maju dan memegang lengannya, meletakkannya di antara payudaranya. Dia berkata sambil tersenyum, aku takut pada orang asing. Akan lebih baik jika Yang Mulia bisa tinggal. Ada satu hal lagi. Pernahkah Yang Mulia ke Fade yang hebat? Kapan kamu kembali? Yang Mulia, apa yang Anda temui di sana? Qin Mu berkata dengan wajah lurus, adik muda, Anda juga pernah ke Fade besar. Apapun yang terjadi di sana, bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Saya benar-benar memiliki masalah yang harus diperhatikan. Yun Chuxiu mengedipkan matanya dan tertawa terkikik. Apakah Yang Mulia lupa? Kami kehilangan kontak satu sama lain setelah kami memasuki Great Void. Karenanya, sister muda tidak tahu tentang perjumpaan Celestial Venerable. Orang celaka? Lian Huahun mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana keluargamu mengajarimu?
Bagaimana Anda bisa begitu kasar ketika berbicara dengan Yang Mulia? Yun Chuxiu memutar matanya ke arahnya. Dia kemudian melirik Raja Ilahi Lang Weo, kecurigaan di hatinya. Dia berpikir, sikap bajingan ini, Lian Huahun, sama seperti Sister Elder. Bagaimana dengan Lang Weo ini? Dari mana asalnya? Auranya tidak kalah dengan saudari penatua saya yang malang. Yang Mulia yang manakah yang menciptakan Jue Wuchen ini untuk menyamar sebagai penatua Sister? Tiba-tiba, seorang pejabat dewa maju untuk mengumumkan dekret Kaisar Surgawi. Aku menyatakan, Yang Muliamu akan memasuki istana untuk audiensi. Qin Mu menghela nafas lega, tapi hatinya menegang. Kaisar Surgawi di surga surgawi juga palsu yang dibuat oleh senjata dewa penciptaan. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi yang sebenarnya terperangkap dalam seni ilahi celestial Yang Mulia Ling. Kalau begitu, Yang Mulia mana yang merupakan Kaisar Surgawi yang memanggil saya hari ini? Pejabat dewa itu berkata, Yang Mulia-mulia berperang melawan Great Void. Dia bekerja keras dan memberikan kontribusi layanan yang berharga. Menurut instruksi Yang Mulia, dia akan diberi batu dan kecantikan yang berharga. Saat dia selesai berbicara, para dewa yang menyertainya membawa banyak gadis istana, batu mulia, dan harta. Qin Mu memanggil Hulinger agar dia bisa menerima hadiah. Dia kemudian mengikuti dewa resmi itu ke istana untuk menemui kaisar. Mata Yun Chuxiu berguling-guling dengan panik saat dia maju untuk meraih lengan Raja Ilahi Lang Weo. Sambil tersenyum, dia berkata, Penatua Sister Lang Weo, kami sangat mirip, seperti saudara kembar yang telah lama hilang. Penatua Sister, kita harus mengobrol dengan baik. Siapa tahu, kita mungkin benar-benar saudari yang telah lama hilang. Lian Huahun mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, kamu mungkin bersaudara. Meski begitu, seorang saudari masih harus menjaga dirinya dari ditusuk dari belakang. Raja Ilahi Lang Weo dengan lembut berkata, Penatua Sister Lian, mengapa Anda mengatakan itu? Ketika saya melihat kalian berdua, saya merasakan kekeluargaan, seolah-olah kami berasal dari akar yang sama. Saya tidak bisa membantu tetapi ingin tahu Anda berdua lebih baik. Qin Mu mempercepat langkahnya dan meninggalkan Celestial Venerable Resident dengan cepat. Dia mengikuti resmi dewa ke kota terdalam surga Celestial. Pejabat dewa itu berkata, saat ini bukan waktunya untuk pengadilan. Yang Mulia sedang menunggu Yang Mulia di Hall of Nourishment. Qin Mu menyipitkan matanya saat dia berpikir, Hall of Nourishment? Kecuali jika itu adalah Yang Mulia wanita yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi? Saya ingin tahu yang mana dari 4 Yang Mulia Celestial perempuan itu? Ketika mereka tiba di Hall of Nourishment, pejabat dewa memberi tanda kepada Qin Mu untuk tetap di luar saat dia berjalan dengan langkah-langkah kecil ke aula. Dia berkata, Yang Muliamu ada di sini. Menyatakan, suara Kaisar Langit terdengar. Pejabat dewa sekali lagi berjalan dengan langkah-langkah kecil keluar dari aula. Dia tersenyum pada Qin Mu dan berkata, Yang Muliamu, kumohon. Qin Mu berjalan ke aula. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kaisar Langit kuno duduk tegak di atas tahta di dalam Hall of Nourishment. Tubuh jasmaninya humongous, dan matanya tertutup. Ada banyak dewi yang membawa piring yang terbuat dari batu giok. Pada mereka adalah salep roh yang berharga dan herbal. Para dewi berkibar di sekitar dengan ikat pinggang, mengitari Kaisar Langit kuno. Gerakan mereka anggun saat mereka hati-hati menerapkan salep roh pada kulit Kaisar Surgawi. Beberapa dewi bolak-balik di antara rambutnya, mengoleskan salep di sana juga, memberinya nutrisi. Ada juga beberapa dewi yang duduk di bawah kaki Kaisar Surgawi, menggunakan alu untuk menggiling ramuan roh ketika mereka menambahkan air dari mata air giok, sehingga menciptakan salep roh. Mereka kemudian menerapkannya di kaki Kaisar Langit kuno. Ada beberapa gadis yang tampak elegan di sekitar area kulit Kaisar Surgawi kuno yang terpapar, dengan hati-hati mengoleskan salep pada tanda rune di tubuhnya. Di aula, ada musik santai. Secara berkala, akan ada dewi-dewi yang memukul lonceng, mengeluarkan nada-nada merdu. Yang Muliamu, silakan duduk. Kaisar Langit kuno membuka matanya saat dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Beberapa dewi yang telah memotong kukunya dengan cepat terbang, bergerak ke atas telapak tangannya. Para dewi yang merapikan alisnya juga bingung. Mereka dengan panik mendarat di alisnya, merapikannya dengan benang. Qin Mu duduk, terus mengamati Kaisar Langit kuno ini. Dari penampilannya, Kaisar Surgawi Langit Surgawi tampak sangat mirip dengan Kaisar Langit kuno yang terperangkap oleh seni ilahi Celestial Venerable Ling. Dia memiliki udara Master 10.000 Daos dan bantalan penguasa yang telah mendominasi seluruh alam semesta. Di belakang kepalanya, ada banyak dewi yang melingkari lingkaran cahaya, membersihkannya agar tampak lebih cerah. Kaisar Langit kuno juga memeriksa Qin Mu. Setelah beberapa waktu, dia berkata, Yang Muliamu telah bekerja keras dan menyumbangkan layanan yang berharga, mengobarkan perang terhadap kekosongan besar. Apakah Anda tahu keberadaan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu? Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu terperangkap dalam kekosongan besar. Mereka telah berhasil melarikan diri sejak itu. Qin Mu berkata,
dari penjelajahan Fate hebat ini, saya telah menemukan ras penguasa penciptaan dan lokasi desa Riang. Ekspresi Kaisar Langit Kuno bergetar ketika lingkaran cahaya di belakang kepalanya bergetar sedikit. Banyak dewi yang benar-benar kelelahan membersihkan lingkaran cahaya tidak bisa mengimbangi. Di sekitar mulut Kaisar Surgawi kuno, para dewi yang telah membersihkan bibirnya juga buru-buru terbang. Jika tidak, mereka mungkin terlempar karena napasnya atau tersedot ke paru-parunya. Qin Mu mengamati ekspresi Kaisar Langit Kuno. Hanya dari ini, sangat sulit untuk menentukan yang mulia yang ada di dalam tubuh jasmani ini. Yang mulia Mu, tolong katakan padaku secara detail, kata Kaisar Langit Kuno. Qin Mu membungkuk sedikit dan berkata, ketika saya memasuki Fate besar, saya menemukan bahwa kesadaran di sana dalam keadaan kacau. Ini ada hubungannya dengan Tuan Penciptaan dari prasejarah. Saya juga menemukan jejak pemimpin para penguasa ciptaan, Kaisar Agung. Tubuh jasadnya terperangkap dalam Fate besar. Saya percaya yang mulia akrab dengan Grand Emperor? Dia mengamati ekspresi Kaisar Langit Kuno. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah. Qin Mu benar-benar tidak dapat melihat perubahan dalam kondisi pikiran yang mulia yang mengendalikan tubuh jasmaninya. Kaisar Agung adalah pemberontak dan harus diperiksa. Kaisar Langit Kuno berkata, Yang mulia, silakan lanjutkan. Qin Mu menarik pandangannya dan berkata, saya menemukan bahwa tubuh jasmani Kaisar Besar membeku di alam kesadaran tertinggi. Tubuh jasmaninya sangat kuat, dan kesadarannya luas. Mungkin kita bisa menangkap tubuhnya dan memamerkan kepalanya di depan umum, untuk menunjukkan kekuatan dan kekaguman dari surga. Kaisar Langit Kuno tidak mengungkapkan pendapatnya. Pada saat ini, Qin Mu merasakan riak di aura Kaisar Langit Kuno. Aliran kekuatan lain telah memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi ini. Para dewi itu tampak seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Namun, kesadarannya sangat tajam dan mampu merasakan dengan jelas riak aura ini. Ada dua yang mulia surgawi di tubuh jasmani Kaisar Surgawi ini sekarang. Qin Mu mengangkat alisnya tetapi mempertahankan ekspresinya saat dia terus berbicara. Saya juga punya penemuan lain. Kaisar Besar belum mati. Kekosongan besar hanya menjebak tubuh jasmaninya. Kesadarannya lolos dan meninggalkan kehampaan. Juga, kesadarannya kuat di luar imajinasi. Ada sebagian dari kesadarannya yang bersembunyi baik di langit surgawi atau di puluhan ribu dunia dan surga lainnya. Kaisar Langit Kuno mengungkapkan senyum yang menyenangkan dan berkata, penemuanmu yang mulia sungguh mengejutkan. Seorang pemberontak seperti Kaisar Besar harus diseret keluar dan dieksekusi, untuk menunjukkan kekaguman dari surga. Yang mulia Mu, apakah Anda pikir Grand Emperor saat ini bersembunyi di salah satu dari puluhan ribu dunia dan surga atau di surga celestial? Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak berani mengatakan dengan pasti. Pada titik ini, aura samar lainnya berdesir, memasuki tubuh Kaisar Surgawi. Yang mulia surgawi ketiga telah tiba. Kaisar Agung masih hidup. Hal ini sangat penting, dan kita harus berjaga-jaga terhadapnya. Hehe, sebuah lelucon. Selalu ada pemberontak yang bernafsu mengejar wilayah saya. Nada saat Kaisar Langit Kuno berbeda dari sebelumnya. Jelas yang mulia celestial ketiga yang berbicara. Dia berkata, damai baru saja tiba di puluhan ribu dunia dan surga. Sekarang ada masalah lagi. Para pemberontak ini benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan memulai pembantaian? Tiba-tiba, aura lain berdesir, bersembunyi di tubuh Kaisar Surgawi. Dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan lembut tertawa. Yang mulia Mu telah bekerja keras dan berkinerja baik, menemukan masalah tentang Grand Emperor. Namun, bisakah Yang mulia Mu memberitahu saya lebih banyak tentang desa Riang dan ras para ciptaan? Qin Mu berkata dengan tenang, ketika saya berada di Fate besar, saya menemukan jejak pemberontak, Qin Ye. Dia bertarung dengan Yang mulia Huo, dan keduanya terluka parah. Wajah Kaisar Langit Kuno segera memiliki ekspresi yang sangat senang. Saat dia terus mengubah ekspresi, para dewi yang mencukur wajahnya tampak bingung. Qin Mu melihat ini dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia melanjutkan, mengatakan, pemberontak itu, Qin Ye, masih pemimpin desa Riang, berkeliaran tentang kekosongan besar. Yang mulia Huo telah meninggalkan kekosongan besar. Saya percaya dia harus segera kembali ke surga celestial. Seperti tepatnya di mana desa Riang dan Qin Ye berada, Yang mulia Huo akan tahu lebih baik. Tepat pada saat ini, aura menyembur keluar, diam-diam menggali ke dalam tubuh Kaisar Surgawi dan berkata, apakah ada kegiatan aneh yang terjadi dengan para master penciptaan? Qin Mu berkata, para ahli penciptaan tidak punah. Saya menemukan para korban di sisi lain dari kekosongan, setelah bermigrasi ke sana. Sifat agresif mereka sulit ditekan, dan mereka merencanakan serangan balik. Namun, kemampuan saya terlalu lemah, jadi saya tidak berani maju untuk memeriksanya. Namun, saya melihat Yang mulia Su sedang menuju ke sana, berusaha mencari orang-orang yang selamat dari para ahli penciptaan. Aura keenam melonjak, juga menghilang ke tubuh Kaisar Surgawi. Ekspresi Kaisar Langit Kuno terasa sedikit memesona saat dia berkata, Yang mulia Mu, kamu pasti lelah dari perjalananmu.
Apa yang terjadi dengan orang-orang yang pergi bersamamu ke Great Void? Qin Mu menghela nafas dan berkata, surga selalu cemburu pada yang berbakat. Satu-satunya yang selamat dari Void besar adalah Yun Chuxiu dari keluarga Yun dan Lian Huahun, yang berada di bawah Yang Mulia Hao. Sisanya meninggal di Great Void. Apakah pisau ilahi Luo Wushuang juga mati? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya tiba di Great Void, saya kehilangan kontak dengan Divine Knife Luo. Saya tidak tahu di mana dia. Kaisar Langit Kuno menghela nafas ketika aura lain muncul. Sebenarnya ada 7 yang mulia mengendalikan tubuh Kaisar Surgawi. Pisau ilahi Luo adalah pisau ilahi atas surga langit. Saya bahkan berharap bahwa ia akan dapat mendirikan surga Duke of Knife Dao. Saya tidak berharap bahwa dia akan terjebak dalam kehampaan. Ini menyedihkan dan disesalkan. Kaisar Langit Kuno berkata, Yang Mulia Mu benar-benar tidak berhasil menemukan desa Riang. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum menemukan desa Riang. Namun, saya telah melintasi tanah Void besar dan saya sangat akrab dengannya. Saya bahkan telah menyusun peta geografis. Sajikan. Qin Mu mengambil peta saat seorang dewi maju untuk menerimanya. Dia kemudian menyerahkannya kepada Kaisar Langit Kuno. Kaisar Langit Kuno membuka peta geografis dan memeriksanya. Dia terdiam saat dia merenungkan. Tiba-tiba, aura ke-8 menyembur keluar, memasuki tubuh Kaisar Surgawi, juga memeriksa peta geografis Void besar. Tatapan Qin Mu berkedip. Dia tiba-tiba berkata, saya curiga Grand Emperor ada di surga celestial. Dia bahkan bisa bersembunyi di antara Yang Mulia Surgawi. Di dalam tubuh Kaisar Surgawi, aura tiba-tiba turun ke keadaan kacau. Rambutnya berdiri tegak saat lengan bajunya berkibar. Lingkaran cahaya di belakang kepalanya mulai berputar dengan gila. Qin Mu menyaksikan ini dengan tersenyum. Pada saat ini, 8 Yang Mulia Surgawi dalam tubuh Kaisar Langit sedang saling memeriksa. Para dewi yang merawat tubuh korporeal Kaisar Surgawi kuno bingung. Mereka belum pernah melihatnya bingung seperti ini. Sekarang Kaisar Langit Kuno tampak seperti dia telah kehilangan kendali total atas tubuh jasmaninya. Wajahnya berkerut ke arah yang berbeda seolah-olah itu adalah 8 bagian yang terpisah, dengan masing-masing bagian menjadi wajah individu dengan ekspresinya sendiri. Dia juga tampaknya kehilangan kendali atas tubuhnya. 10 jarinya bengkok ketika tendon-tendon keluar dengan marah. Otot-otot di bawah kulitnya tampak seperti naga yang tak terhitung jumlahnya yang menggali dan berkelahi. Adegan itu benar-benar mengejutkan, dan para dewi itu sangat ketakutan sehingga mereka menjadi linglung. Qin Mu berdiri dan berkata, kalian semua diberhentikan. Para dewi itu melangkah mundur dan meninggalkan Hall of Nourishment. Qin Mu membungkuk dan berkata, Yang Mulia tampaknya tidak sehat. Saya akan pergi sekarang. Ketika dia hendak pergi, gelombang getaran tiba-tiba melonjak. 8 Yang Mulia Celestial tidak bertarung lagi dan tampak seolah-olah mereka meninggalkan tubuh jasmani Kaisar Celestial pada saat yang sama. Mereka menarik kekuatan sihir dan kesadaran mereka dan berhenti terlibat satu sama lain. Mereka semua takut. Ketika saling menyerang dalam tubuh Kaisar Surgawi, seseorang harus secara bersamaan membela terhadap 7 Yang Mulia Surgawi lainnya. Bahkan ada kemungkinan bahwa Yang Mulia Surgawi lainnya akan bergabung dengan 1 Yang Mulia Surgawi, karenanya mengungkapkan teknik-teknik aslinya. Jika ini masalahnya, lebih baik mundur saja. Bagaimanapun, kebersamaan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi sangat berbahaya bagi mereka semua. Masalah Grand Emperor yang bersembunyi di antara mereka tidak begitu mendesak, dan mereka bisa meluangkan waktu untuk menyelidiki. Tetapi untuk akhirnya mengungkapkan kemampuan seseorang yang paling kuat, itu akan menjadi harga yang harus dibayar. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi langsung dikosongkan. Tanpa kendali mereka, Kaisar Langit Kuno perlahan menutup matanya. Lingkaran cahaya di belakang kepalanya terus berputar dengan lembut dan tidak sekeras sebelumnya. Dadanya naik dan turun, menunjukkan bahwa dia masih bernafas. Auranya kembali normal sementara darah di tubuhnya terus bersirkulasi. Seolah-olah sungai surgawi agung mengalir melalui nadinya. Kekuatan paling eksplosif tersembunyi di dalam hatinya. Rasanya seperti sumber kekuatan galaksi, sangat menakutkan. Meskipun tubuh ini dibangun oleh aljabar dan seni penciptaan dan bukan tubuh asli Kaisar Surgawi, tubuh ini mengandung kekuatan tanpa batas. Qin Mu bingung. Pada saat ini, di Hall of Nourishment ini, dia benar-benar dibiarkan sendirian dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tatapannya berkedip ketika dia melihat tubuh itu. Meskipun ini hanya tiruan, itu masih bisa dianggap sebagai manifestasi dari kebijaksanaan surgawi-surgawi, hampir setara dengan senjata ilahi terkuat, Yang Mulia Yu. Namun, yang penting bukanlah kekuatan senjata ilahi Kaisar Surgawi ini, itu adalah otoritas dan status yang diwakilinya. Jika 10 Yang Mulia bisa bersenang-senang, mengapa saya tidak bisa? Saya Yang Mulia Mu, yang statusnya bahkan lebih tinggi dari mereka. Qin Mu tampak seperti dia jatuh kesurupan ketika dia berjalan menuju tubuh jasmani Kaisar Langit Kuno, bergumam pada dirinya sendiri, ada banyak rahasia yang tersembunyi di langit surgawi.
Xu Jun bahkan mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran Kaisar Langit kuno. Juga, ada jiwa yang hancur yang mulia Yu dan senjata ilahi penciptaan Istana Patriarch Creation. Ini adalah tempat yang tidak bisa saya dekati. Namun, jika saya memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dia menekan detak jantungnya. Tanpa kehilangan langkah, dia segera tiba di jantung alis Kaisar Langit kuno. Meskipun tubuh jasmani Kaisar Surgawi ini adalah tiruan, dari strukturnya, orang tidak dapat melihat jejak aljabar. Penelitian tubuh jasmani Kaisar kuno dan rune yang dilakukan oleh Dao Sekte Langit Surgawi bukan masalah hari tetapi sesuatu yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Orang bisa mengatakan bahwa studi mereka tentang dewa kuno ini telah mencapai puncaknya. Meskipun Qin Mu telah menerima rune Kaisar Langit Besar dari Great Dao, penelitiannya tentang Kaisar Besar Surgawi masih dangkal. Sebaliknya, itu adalah rune Great Heaven dari Great Dao yang sangat menguntungkannya. Ini menunjukkan kerumitan dan kecanggihan rune Kaisar Langit Great Dao. Kesadarannya melonjak maju, mengalir ke jantung alis Kaisar Surgawi. Di benak Kaisar Langit, dia melihat lautan cahaya ungu pekat. Otak Kaisar Langit ada di dalamnya, dengan cermat dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah Great Daos yang tak terhitung jumlahnya telah dirantai bersama. Ketika kesadarannya memasuki Great Dao Kaisar Langit, itu seperti memasuki mesin yang sangat rumit. Dia harus merenungkan bagian otak mana yang mengendalikan mata, mulut, dan jari-jari. Meskipun kesadaran Qin Mu jauh lebih kuat dari sebelumnya, masih akan membutuhkan upaya untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh jasmani ini. Itu terlalu besar. Berbagai bagian otak mewakili Dao yang berbeda, mengendalikan berbagai bagian tubuh. Untuk memobilisasi semua bagian ini akan membutuhkan kontrol yang tepat dari otak Kaisar Langit. Sulit untuk menguasai mengendalikan tubuh jasmani ini dalam kurun waktu singkat. Juga, diperlukan kesadaran untuk mengendalikan tubuh ini. Kecepatan yang dikonsumsi terlalu berat baginya. Mungkin aku bisa menggunakan metode badan pinjaman untuk memanfaatkan kekuatan di dalam tubuh jasmani ini. Qin Mu segera bertindak. Dia memiliki kebijaksanaan para ahli penciptaan dan sangat akrab dengan metode badan peminjam yang unik bagi mereka. Sang Kaisar Agung pernah berkata bahwa dia bisa meminjam tubuh siapa saja yang dia inginkan, sehingga mengubah dirinya menjadi siapapun. Meskipun pencapaian Qin Mu berada di bawah Kaisar Agung, namun, itu sudah cukup untuk menjalankan metode ini. Setelah beberapa waktu, dia merasa bahwa kesadarannya telah sempurna bergabung dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, seolah-olah dia telah menjadi Kaisar Surgawi kuno. Kontrolnya terhadap tubuh jasmani telah mencapai tingkat presisi yang tinggi, sama seperti ia mengendalikan tubuhnya sendiri. Tidak hanya itu, ia dapat secara akurat menentukan lokasi semua sumber daya di dalam tubuh ini. Meskipun menjadi tiruan, ada sekitar 2000 sumber daya dengan ukuran berbeda di tubuh Kaisar Langit kuno. Kerja keras pada tubuh Qin Mu akan menjadi minimal ketika memobilisasi kekuatan dari ini. Terlebih lagi, ketika memobilisasi sumber-sumber kekuatan Kaisar Langit kuno ini, dia tidak pernah merasa lebih kuat. Metode meminjam badan-badan dari para ras penciptaan ini benar-benar tirani. Sekarang, saya dapat memobilisasi semua kekuatan tubuh ini. Saya ingin tahu seberapa kuat Kaisar Langit kuno? Qin Mu senang. Kaisar Langit kuno bangkit, tangannya membuat stroke di jantung alisnya, sehingga menciptakan celah. Qin Mu kemudian terbang dan memasuki celah itu. Setelah itu, jantung alis Kaisar Langit menutup, dan dia terbang keluar dari Hall of Nourishment. Di luar aula, kerumunan gadis-gadis istana berlutut, tidak berani mengangkat kepala mereka. Qin Mu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bangun." Gadis-gadis istana mengakui kata-katanya tetapi hanya bangkit setelah dia jauh. Qin Mu membawa tubuh jasmani Kaisar Langit untuk berkeliaran. Karena dia tidak terbiasa dengan pusat kota, dia hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan. Itu bagus bahwa dia sekarang adalah Kaisar Langit kuno dan bisa bergerak tanpa orang memeriksa identitasnya. Sebaliknya, kemanapun dia pergi, baik itu gadis-gadis istana, Kasim, atau Jenderal Dewa yang menjaga kota imperial ibu kota Giok, mereka semua berlutut di depannya. Xu Jun mendeteksi tempat kelahiran Kaisar Langit kuno di kamar selir, jadi itu seharusnya ada di sana. Qin Mu dengan penuh semangat menuju ke kamar selir. Pikiran yang mempesona muncul di hatinya. Saya mendengar ada banyak sekali keindahan di kamar selir Kaisar Celestial dan bahwa kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik teratas dari ras masing-masing. Jika saya memasuki kamar, apa yang harus saya lakukan jika selir ini ingin tidur dengan saya? Dia mengedipkan matanya dan tampak sedikit bermasalah. Putraku memberi hormat pada ayah. Tiba-tiba, dewa muda besar dan tinggi membungkuk di Qin Mu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan gembira, "Ayah selalu tinggal dalam pengasingan yang dalam. Aku sudah lama tidak melihatmu." Hati Qin Mu menegang. Dia tidak mengenali pangeran muda ini dan tidak tahu namanya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan berkata, "Bangkit. Aku sibuk belakangan ini dan mengabaikanmu." Dewa muda itu sangat gembira dan segera bangkit.
Matanya tampak basah oleh air mata saat dia dengan kuat menahannya. Ayah belum menanggapi saya selama 40.000 tahun. Meskipun aku putra mahkota dari Istana Timur, berapa kali aku melihatmu kurang dari seorang gadis istana. Saya tidak dapat memanfaatkan hubungan kami sebaik-baiknya. Hati Qin Mu melompat. Putra mahkota Istana Timur? Orang yang menangkap Dewa Merah Qi Xiaoyu selama tahun-tahun kemudian dari era Kaisar Tinggi dan memaksanya untuk tidak punya pilihan selain tunduk? Oh tidak. Putra mahkota ini adalah ahli realm Kaisar Tahta. Tahun itu, Qi Xiaoyu, yang menjadi ahli dari Kaisar Langit Selatan Surga Tinggi, membunuh Dewa Merah sebelumnya dan cukup penuh dengan dirinya sendiri, bahkan membangun memorial untuk memperingati ini. Namun, dia ditangkap oleh putra mahkota Istana Timur ini dan dipaksa untuk tunduk ke surga celestial. Putra mahkota ini juga merupakan karakter yang sangat luar biasa. Setelah dia menangkap Qi Xiaoyu, dia juga membangun memorial untuk dirinya sendiri. Qin Mu telah melihat dua ini ketika alam primordial memecahkan segelnya. Itu meninggalkan kesan abadi padanya. Aku tidak yakin apakah pangeran mahkota dari Istana Timur ini bisa melihat menembusku. Dia merasa gelisah. Secara historis, meskipun Kaisar Langit kuno memiliki banyak pangeran mahkota, mereka semua berakhir dengan mengerikan. Namun, putra mahkota dari Istana Timur ini lahir dari tubuh Kaisar Langit kuno dan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Oleh karena itu, kemampuannya sangat kuat. Jika dia melihat melalui dia, apakah tubuh jasmani Kaisar Langit ini dapat mengalahkannya? Lebih penting lagi, dia tidak tahu nama putra mahkota ini. Kalau saja Qi Xiaoyu atau Yun Chuxiu, Vixen kecil itu, ada di sini. Pah, Vixen kecil itu adalah Nyonya Yuanmu. Jika dia tahu aku memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dia akan membunuhku atau, paling tidak, merobek kulitku. Qin Mu menunduk untuk menatapnya saat dia berkata dengan hangat, pasti sulit bagimu selama ini. Meskipun saya belum melihat Anda banyak, saya tahu bahwa teknik dan seni ilahi Anda telah meningkat sangat cepat. Namun, dalam keluarga kekaisaran, ada sedikit kasih sayang antara ayah dan anak. Semakin kuat Anda, semakin saya merasa nyaman, maka saya berhenti mengunjungi saya. Di masa lalu, saudara-saudaramu memberontak setelah mereka memiliki beberapa pencapaian, menghasilkan keretakan yang besar antara aku dan mereka. Itulah alasan saya mengabaikan Anda. Saya tidak ingin Anda memiliki nasib yang sama dengan saudara Anda. Putra mahkota dari Istana Timur buru-buru membungkuk lagi. Dia hampir tersedak air matanya ketika dia berkata, Ayah, surga dan bumi dapat menjamin kesetiaan saya. Saya tidak akan berani tidak loyal kepada Anda. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah melihat 10 yang mulia semakin kuat dan kuat, mengambil kendali langit surgawi dan memperlakukan ayah seperti boneka. Saya khawatir untuk keselamatan Anda. Ekspresi Qin Mu sedikit goyah saat dia dengan dingin berkata, kurang ajar? Beraninya kamu mengkritik 10 yang mulia. Apakah Anda tahu apa itu hukuman mati? Putra mahkota Istana Timur bersujud di tanah dan tidak berani bangun. Dia tersedak ketika dia berkata, para dewa kuno dari pengadilan masa kini semuanya tunduk pada 10 yang mulia surga, agar mereka tidak menemui akhir yang mengerikan karena menolak untuk melakukan permintaan mereka. Saya khawatir bahwa, seiring berjalannya waktu, ayah tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Qin Mu menatapnya dengan dingin. Setelah beberapa waktu, dia berkata, bangkit. Apapun yang Anda katakan, bagaimana saya tidak tahu? Saya menyadari kesetiaan Anda. Saya juga punya metode sendiri untuk mengatasinya. Putra mahkota dari Istana Timur bangkit dan menyeka air matanya. Qin Mu menghela nafas dengan sedih dan berkata, anak yang baik, kamu memang anak yang baik. Tidak seperti Hao. Dia tampaknya tidak ingin menyebutkan yang mulia Hao dan karenanya mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Tempat kelahiran saya tersembunyi di surga celestial. Apakah Anda tahu di mana tanah berharga ini? Putra mahkota dari Istana Timur merasa khawatir. Dia membungkuk dan berkata, meskipun saya tidak berani bertanya tentang tanah yang berharga itu, saya memang mendengar orang-orang di istana berbicara tentang daerah terlarang itu. Namun, saya belum pernah ke sana sebelumnya. Qin Mu tersenyum ketika berkata, hari ini, ayah akan membawamu untuk mengunjungi sebidang tanah leluhur ini. Ayo pergi, memimpin jalan. Putra mahkota dari Istana Timur sangat senang ketika dia mendengar dia mengubah cara dia menyebut dirinya. Dia melangkah maju untuk memimpin jalan. Qin Mu mengikuti di belakangnya, rasa khawatir diam-diam muncul di hatinya. Apa nama putra mahkota Istana Timur ini? Jika saya tidak tahu namanya, saya akan terungkap cepat atau lambat. Juga, selir mana yang ibunya? Saya harap itu bukan permaisuri surgawi. Pangeran mahkota dari Istana Timur memimpin jalan saat Qin Mu berjalan santai sambil mengendarai tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Ada banyak sekali keindahan di kamar selir, yang membuatnya lupa untuk kembali. Kamar-kamar itu indah dan berlimpah. Seseorang akan menemukan sarang cinta wanita cantik, mempesona, dan lembut dimanapun mereka memilih untuk pergi. Itu benar-benar tempat yang santai.
Qin Mu melihat jalan dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Surgawi tahu terlalu banyak tentang kesenangan. Setelah kematiannya, bukan dia yang memanjakan melainkan 10 yang mulia. Apakah dia meninggalkan anak-anak? Jika demikian, siapa ibu dari anak-anak? Keingintahuannya mengalahkannya. Terlepas dari keadaan berbahaya di sekitarnya, yang bisa menyebabkannya mati, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan pikirannya menjadi liar, menyebabkan dia menginjak es tipis. Akhirnya, putra mahkota dari Istana Timur membawanya ke area terlarang di kamar selir. Ada beberapa orang yang hadir sejak Arka Dewa Kuno mengawasinya. Setiap patung batu yang mereka lewati menjadi tubuh yang hidup dan bernafas. Mereka memegang berbagai senjata ilahi dan membungkuk untuk memberi hormat. Qin Mu memandang mereka. Dewa-dewa ini sangat kuat dan memiliki esensi dan darah yang hebat. Mereka bisa berada dalam kondisi puncak dalam sekejap setelah keluar dari keadaan membatu. Prajurit ini harus dari salah satu dari 10 penjaga langit surgawi yang ditugaskan menjaga daerah terlarang. Hati Qin Mu menjadi dingin. 10 penjaga surga celestial, yaitu hutan bulu kiri dan kanan, bela diri naga kiri dan kanan, bela diri dewa kiri dan kanan, stratagem dewa kiri dan kanan, dan dewa ilahi kiri dan kanan, hanya memilih dewa dan setan terkuat yang tersedia. Seseorang harus dari alam modal giok untuk dipertimbangkan. Kekuatan para dewa dan iblis yang berjaga di sana sangat mengerikan. Senjata ilahi mereka juga tidak teratur. Mereka semua mengandung dao besar dari dewa kuno, yang, jika digabungkan, dapat membentuk-bentuk dewa kuno untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan. Namun, setidaknya ada 10.000 dewa dan setan dan senjata ilahi di sana. Meskipun senjata ilahi gabungan tidak bisa bersaing dengan dewa kuno yang nyata, ada begitu banyak dari mereka yang masih kuat. Kaisar Langit Kuno memberi banyak tekanan di sini. Pernahkah yang mulia lainnya berada di sini sebelumnya? Qin Mu berjalan maju dan berpikir, tentu saja, yang mulia itu tidak akan melepaskan tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Tempat ini kemungkinan dicari berkali-kali. Di depan, putra mahkota Istana Timur berhenti dan membungkuk. Ayah, area terlarang ada di depan. Saya tidak berani masuk. Qin Mu berjalan dan tersenyum. Mengapa kamu tidak berani melakukannya ketika ayahmu membiarkanmu masuk? Sebuah melodi masuk ke telinganya. Itu adalah ritme Dao yang sangat luar biasa, gema Dao. Qin Mu mendengarnya dan tiba-tiba mengerti rune Great Dao Kaisar Langit bahwa dia tidak bisa memahami sebelumnya. Rahasia di dalam diri mereka mengalir ke telinganya bersama dengan melodi sebagai informasi yang luar biasa. Dia mendapatkan banyak rune Great Dao Kaisar Langit dari Guardian Pavilion. Namun, rune ini terlalu mendalam, yang membuat mereka sulit dimengerti. Oleh karena itu, Qin Mu melakukan lebih banyak upayanya terhadap rune Great Dao para dewa kuno, khususnya Adipati Surga. Dia memecahkan runenya paling sebelum menggunakan Canon Komputasional Supreme Molecule untuk menghitung ulang mereka. Dengan demikian, ia juga mendapatkan paling banyak darinya. Dia memecahkan hanya beberapa rune Great Dao Kaisar Langit. Kaisar Surgawi adalah praktisi terkuat di antara para dewa kuno. Dia mengendalikan keberadaan 10.000 jalan dan memiliki rune Great Dao yang paling mendalam. Dengan demikian, Dao Sekte Langit dan Dao Leluhur Surgawi berupaya keras untuk runenya. Sangat sulit bagi Qin Mu untuk menguraikan rune Great Dao Kaisar Langit bahkan setelah memasuki jalan melalui mimpi dan belajar Sutra Bencana Tanpa Batas Buddha Brahma. Tanpa diduga, melalui beberapa melodi Dao, dia memecahkan beberapa rune Great Dao yang sulit dipahami sebelum memasuki area terlarang tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Benar-benar luar biasa. Dia melihat ke depan dan melamun sedikit ketika pelangi dari sinar matahari dibersihkan oleh gas keriting yang terjerat. Pencahayaan gabungan mereka redup. Warna ungu di pelangi tampak nyata. Melodi Dao berasal dari pelangi. Cukup aneh, meskipun tidak tampak besar, ruang di daerah itu menjadi luas saat dia berjalan. Pelangi bergoyang lembut di sekitar mereka seperti air terjun ungu muda yang agung. Kaisar Langit Kuno lahir di sini. Qin Mu merasakan melodi Great Dao-nya karena lebih banyak rune yang diuraikan. Dia merasa lega. Cahaya ungu dan gas mengalir dalam pola biasa. Beberapa tampak seperti gunung tempat seseorang dapat berjalan, beberapa tampak seperti sungai surga yang berkibar, dan beberapa cahaya ungu menyembunyikan sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah ada galaksi di dalamnya yang kadang-kadang menjadi cincin bintang atau Gesper Giok. Beberapa cahaya dan gas terbentuk yang menghubungkan daratan. Mereka berjalan di atasnya seolah itu nyata. Di daratan ini, segala macam pohon dan bunga aneh juga terbentuk. Melodi Dao yang masuk luar biasa dan misterius. Yang lebih menakjubkan adalah bagaimana, setelah menghirup cahaya dan gas di sana, Qin Mu merasa bahwa ki vitalnya telah menjadi lebih murni. Ini adalah situs budidaya suci tertinggi yang diisi dengan kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, putra mahkota dari Istana Timur memberikan humf dingin. Kakinya berdarah, terkorosi oleh cahaya dan gas. Cahaya dan gas ini mengandung daos besar yang paling murni. Berjalan masuk menyebabkan dia diserang olehnya.
Sudah luar biasa baginya untuk berada di sana, yang diharapkan dari makhluk yang menurunkan Dewa Merah Qi Xiaoyu. Kultivasi Anda terlalu lemah. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah mengizinkan Anda di sini untuk memberi manfaat bagi Anda dengan meminta Anda meningkatkan tingkat kultivasi dan kekuatan Anda sehingga Anda bisa menjadi tangan kanannya. Sayangnya, Anda mengecewakannya. Putra mahkota dari Istana Timur merasa malu dan menunduk, berkata, saya terlalu lemah untuk membantu membawa beberapa beban ayah. Qin Mu melanjutkan, mengatakan, semakin dalam kita pergi, semakin besar tekanan pada tubuh Anda. Mundur ke tempat yang lebih aman dan berkultivasi sejenak menggunakan kekuatan roh tempat ini. Jangan mengecewakanku. Putra mahkota dari Istana Timur senang saat ia mundur ke tempat yang aman untuk bercocok tanam. Tatapan Qin Mu jatuh di pusat tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Gas ungu tebal di sana, dan sesuatu dengan daya tarik besar melayang di dalamnya. Kita akan tahu apakah Kaisar Langit kuno dan para dewa kuno dilahirkan secara alami atau dibuat oleh para ahli penciptaan melalui visualisasi ketika kita sampai di sana. Qin Mu curiga bahwa Tuan Penciptaan menciptakan dewa-dewa kuno, yang menghilangkan mereka karena reruntuhan yang dia lihat di zona karat darah. Namun, ini hanyalah teorinya. Dia harus melihat tempat kelahiran Kaisar Langit kuno untuk dirinya sendiri untuk mengetahui secara spesifik. Hanya pada bagian terdalam dari cahaya ungu yang bisa dipelajari rahasianya. Qin Mu hampir tidak bisa menekan kegembiraannya. Rahasia ini hanya bisa diketahui oleh 10 Venerable Celestial dan Kaisar Celestial kuno. Sekarang, dia akan tahu juga. Dia melanjutkan dan semakin dekat ke sekelompok gas dan cahaya ungu itu. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan mengerutkan kening ketika dia melihat jari-jari tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh dan kaki yang sangat kuat dipotong oleh cahaya dan gas. Otot-otot di kaki menjadi kurus setelah tekanan yang menakutkan. Bagaimanapun, ini bukan tubuh korporeal Kaisar Celestial yang nyata, hanya replika yang dibuat oleh senjata ilahi penciptaan Istana Penciptaan Patriark. Itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi yang asli. Qin Mu mengerutkan kening. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi dibentuk dari Great Daos-nya. Rune Dao besar yang Dao Sekte dari langit surga yang diteliti diukir sesuai dengan aljabar makroskopis dan tanpa aljabar mikroskopis. Menciptakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi yang menyebabkannya pucat dibandingkan dengan yang asli dalam hal kekuatan atau tingkat kekuatan. Begitu sampai di sana, replika merasa sulit untuk mempertahankan dirinya. Qin Mu mencoba untuk memindahkan 2000 tempat kekuatan di dalamnya, mengurangi tekanan Great Dao. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa berjalan di sana. Dia melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Melihat dari mana dia berada, dia bisa melihat Suandu, Youdu, dan bahkan alam primordial. Bukan hanya itu, tetapi keempat kutub alam semesta dan semua langit ada di hadapannya. Mereka sangat jernih, seolah-olah dalam jarak menyentuh. Qin Mu mengerang dan memandangi sekelompok cahaya ungu jauh. Dia samar-samar bisa melihat garis besar benda itu di dalam kumpulan cahaya. Itu seperti telur retak. Namun, di bawahnya ada sesuatu yang terhalang oleh cahaya ungu. Putra mahkota dari Istana Timur duduk di tepi tempat kelahiran Kaisar Surgawi dan menggunakan cahaya dan gas untuk mengolah perlahan. Dia merasa bahwa kultivasinya yang mandek meningkat, yang membuatnya senang. Dia memandang Qin Mu, yang jauh di dalam zona terlarang, dan berpikir, ayah mengabaikan pangeran lain dan aku selama 40.000 tahun. Saya sekarang tahu tentang frustrasi yang dihadapinya. Dia mengambil banyak stres selama bertahun-tahun untuk melindungi kita. Tiba-tiba, keraguan menyebar di wajahnya. Mengapa ayah berhenti? Dia memandang Qin Mu jauh di daerah terlarang dengan ekspresi malu yang hanya tumbuh dalam keparahan. Dia melihat bagaimana, seperti kakinya, kaki Kaisar Langit terpotong oleh cahaya di tempat kelahirannya. Dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Tidak mungkin Kaisar Celestial kuno yang sebenarnya bisa dipotong oleh cahaya di tempat kelahirannya sendiri. Dia tidak bisa menjadi ayah? Pikiran yang menakutkan lahir di hatinya. Di bawah tatapannya, Qin Mu terus bergerak menuju cahaya ungu dan gas itu. Kakinya menjadi darah dan daging yang lembek, dan tubuh Kaisar Surgawi mulai menggeliat di bawah tekanan mengerikan dari Dao besar di sana. Otot-ototnya mulai berkontraksi ketika tubuh jasmaninya menyusut. Bahkan Qin Mu, yang bersembunyi di antara alis tubuh jasmani Kaisar Surgawi, merasakan tekanan Dao merembes ke tubuh Kaisar Surgawi, menekannya. Itu begitu kuat sehingga jika dia mengekspos dirinya di luar, dia akan langsung dibakar menjadi abu dan tidak ada lagi. Aku tidak bisa berjalan ke depan lagi. Qin Mu berhenti dan menggunakan mata Kaisar Langit untuk melihat cahaya ungu. Terlalu kabur baginya untuk melihat apa yang ada di bawah kulit telur itu. Karena mata jasadnya tidak berguna, aku akan menggunakan milikku sendiri. Buka. Qin Mu menggunakan kekuatan di tubuh Kaisar Langit untuk melindungi jantung alisnya. Itu retak terbuka, dan tubuh aslinya muncul. Dia membuka mata ketiga untuk melihat benda itu dalam cahaya ungu.
Jantungnya bergetar ketika dia melihat bahwa benda yang tenggelam dalam cahaya ungu pekat di bawah kulit telur yang pecah adalah altar pengorbanan kuno. Altar pengorbanan tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menyebabkan Dao Agung surga dan bumi bergabung di pusatnya. Banyak jejak rune yang padat dan rumit tercetak pada kulit telur yang retak oleh cahaya dan gas. Jejak pada kulit telur itu luar biasa dan rumit, bahkan lebih dari apa yang dilihatnya di gulungan batu giok Guardian Pavilion. Ada lebih dari itu juga, namun, kulit telur itu berlubang. Yang tersisa adalah rune yang luar biasa yang berkedip dan memancarkan cahaya. Sepertinya ada beberapa putih telur di dalam altar pengorbanan milik para pemilik ciptaan. Namun, mengapa mereka memvisualisasikan telur? Kaisar langit kuno menetas darinya, tetapi para master penciptaan bisa saja memvisualisasikan makhluk hidup. Tidak perlu memvisualisasikan telur dan menetas kaisar langit kuno dari itu. Qin Mu bingung. Kelahiran kaisar langit kuno itu aneh. Menilai dari tempat kelahirannya, telur itu seharusnya didahulukan. Para master penciptaan mendapatkannya dari suatu tempat dan menemukan kehidupan di dalamnya, jadi mereka membangun sebuah altar pengorbanan untuk itu. Mereka berkorban untuk itu, menyebabkan kekuatan membanjiri telur sehingga kehidupan di dalam akan menetas. Namun, kelahiran kaisar surgawi kuno juga menyebabkan para penguasa penciptaan jatuh dan hampir punah. Mereka harus membuka kekosongan lain dan bersembunyi di Great Void. Namun, teori ini masih memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari mana telur itu berasal? Bagaimana bisa telur menghasilkan makhluk sekuat kaisar langit kuno? Mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak master penciptaan untuk menetas kaisar langit kuno? Qin Mu merasa bahwa replika kaisar surgawi tidak bisa menerimanya, jadi dia mundur untuk mengurangi tekanan. Telur yang pecah itu seharusnya berguna, haruskah aku mengambilnya? Pandangannya terlintas ketika dia mencoba menggunakan kekuatan di tubuh jasmani kaisar surgawi untuk mengambil kulit telur yang retak. Namun, meskipun memiliki kekuatan di atas tingkat kaisar, kekuatan sihir yang mengalir keluar dari tubuh jasmani kaisar surgawi masih dihancurkan oleh cahaya Great Dao ungu. Qin Mu mengerutkan kening. Cangkang telur ada di sana, namun tidak satu pun dari 10 surgawi-surgawi mengambilnya, menunjukkan bahwa itu sangat sulit untuk diambil. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan tubuh jasmani, itu tidak bisa menahan tekanan tempat kelahiran untuk mencapai altar pengorbanan. Bisakah seseorang mengambilnya jika mereka memiliki tubuh asli kaisar langit? Ini masih terjebak dalam seni ilahi Celestial Venerable Ling. Namun, ketika tubuh aslinya masih di sini, mereka tidak mengambilnya. Mungkinkah mereka khawatir kulit telur akan jatuh ke tangan orang lain? Setelah kaisar langit kuno meninggal, aliansi surga tidak lagi bersatu. Perselisihan internal terjadi, yang menjelaskan mengapa mereka tidak bisa mengambil kulit telur ketika mereka mengendalikan kaisar surgawi. Tidak ada seni ilahi di dunia yang dapat dilestarikan di sini. Bahkan alam kesadaran tertinggi tidak bisa menghadapi tekanan di sini. Namun, ada seni ilahi yang dapat menangani cahaya ungu Great Dao. Tatapan Qin Mu melintas saat ia mengambil jepit rambut Patchwork Celestial Ling. Hanya seni ilahi Celestial Ling yang agung dari zat yang tidak berubah yang bisa membuat Great Dao berwarna ungu dan gas di sana diam. Dia menggunakan kekuatan di dalam tubuh Kaisar Langit untuk memanfaatkan jepit rambut pohon persik. Dengan gelombang lembut, cahaya yang mengalir menuju kulit telur berhenti. Qin Mu senang dan melangkah maju, menuju cahaya ungu. Namun, ketika dia bergerak dan menyentuh cahaya ungu, dia merasakan sakit yang dialami oleh tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh ini tidak dapat menahan cahaya dan gas, jadi ketika menyentuh mereka, banyak luka muncul. Qin Mu mengerutkan kening. Dia harus menggunakan kekuatan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk mempertahankan substansi seni ilahi yang tidak berubah, namun ada sedikit kekuatan yang bisa dia manfaatkan dari tubuh. Bisakah saya mencapai altar pengorbanan dengan ki dan kesadaran vital saya sendiri? Ketika dia memikirkan hal itu, ki dan kesadaran vitalnya mengalir keluar, dan dia berlari langsung menuju altar pengorbanan. Altar pengorbanan tampak dekat tetapi sangat jauh. Itu tampak lebih besar darinya, dan kulit telur yang retak itu juga lebih besar dari imajinasinya. Ki dan kesadaran vital Qin Mu bergabung, dan dia menjadi sangat lincah. Ketika sampai di altar pengorbanan, dia mencoba mengangkat kulit telur. Namun, kulit telur, yang masih memiliki putih telur di dalamnya, berat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berbalik untuk menarik kulit telur lainnya, dan itu bergerak. Qin Mu senang. Dia menggunakan ki dan kesadaran vitalnya untuk menariknya sedikit demi sedikit ke tepi altar pengorbanan. Itu jatuh dari altar pengorbanan dan ke cahaya ungu seolah-olah mengambang di atas air. Hati Qin Mu dipompa saat ia menariknya lebih dekat. Semakin dekat cangkang telur, semakin besar kekuatannya. Ketika dia menariknya ke depan, kulit telurnya lebih tinggi dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan dia perlu melihat ke atas untuk melihatnya. Qin Mu terkejut, dan sebelum dia bisa menilai jejak runi di atasnya, dia harus mengirimnya ke tanah kata Qin. Gemuruh keras datang dari tanah kata Qin. Kulit telur itu jatuh dari langit tetapi tidak mendarat. Sebaliknya, itu melayang di udara,
menutupi setengah dari daratan. Qin Mou merasa bahwa penglihatan mata ketiganya menjadi buram. Dia hanya bisa melihat rune berkedip yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang lain. Ini karena mata ketiganya aneh. Ini menggunakan kata Qin tanah yang tanduk penguasa bumi terbentuk sebagai iris dan Grand Primordium Origin Stone sebagai murid. Jadi, ketika kulit telur Kaisar Langit jatuh, itu menghalangi matanya. Saya tidak punya artefak berharga lainnya untuk menempatkan benda ini, jadi saya hanya bisa menaruhnya di tanah kata Qin. Namun, itu tidak bagus karena menghalangi penglihatan saya. Hati Qin Mou menegang. Tidak ada apa-apa di balik tanah kata Qin. Bisakah saya letakkan di sana? Dia tidak segera melakukannya. Dia meletakkan kembali jepit rambut Patchwork terlebih dahulu sebelum mundur sampai tubuh jasmani Kaisar Surgawi bisa menerima tekanan. Dia menggunakan kekuatan Kaisar Langit dan membanjirinya ke mata ketiga untuk menggeser kulit telur ke bagian belakang tanah kata Qin, menggantungnya di tengahnya. Sekarang, kulit telur menjadi bola kaca mata ketiganya. Cahaya datang dari luar dan melewati Grand Primordium Origin Stone di pusat tanah kata Qin. Cahaya kemudian bersinar di bagian dalam kulit telur, dan tanda di atasnya menyala. Kemudian, suatu hal yang luar biasa terjadi. Qin Mou langsung merasa bahwa itu berbeda melihat sesuatu dengan mata ini. Dia bisa melihat komposisi mikroskopis dari segalanya, bahkan dari cahaya ungu. Komposisi cahaya ungu dan gas Great Dao jelas tercermin di mata ketiganya. Ini bahkan meluas hingga ke kesadarannya sendiri. Dia melihat ke bawah dan melihat tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Dia awalnya tidak bisa melihat komposisinya, tetapi sekarang, itu jelas tercermin dalam pupilnya. Dia bahkan bisa melihat komposisi aljabar dari tubuh replika ini, bahkan keajaiban penciptaan. Dia melihat altar pengorbanan dalam cahaya ungu. Tatapannya bisa menembus itu dan melihat altar pengorbanan dengan jelas. Cangkang ini berguna. Kalau saja saya bisa mendapatkan yang lain. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan kulit telur lainnya. Waktu sangat berharga, saya hanya meminjam tubuh jasmani Kaisar Surgawi ini. Meskipun 10 Venerable Celestial paranoid tentang satu sama lain, mereka pasti akan menemukan hilangnya tubuh jasmani Kaisar Surgawi dengan cepat. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Qin Mou mengendalikan tubuh jasmani dan menutup mata di jantung alisnya, bersembunyi di dalamnya sebelum mengendalikannya dan berjalan kembali menuju putra mahkota Istana Timur. Mata 10 yang mulia surga ada di mana-mana. Mereka tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan tubuh jasmani Kaisar Surgawi setelah menemukan kepergiannya. Dia akan meminjam tubuh ini untuk memeriksa istana penciptaan leluhur dan aula wewangian, tetapi dia harus melakukannya sebelum mereka menemukannya. Mata putra mahkota Istana Timur melonjak ketika dia melihat ayahnya mendekat. Qin Mou berjalan mendekatinya, dan dia membungkuk, mengatakan kata itu, "Ayah." Qin Mou berhenti dan menatapnya dengan samar. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Kamu menemukannya?" Hawa dingin mengalir melalui putra mahkota Istana Timur saat rambutnya berdiri. Dia hampir lolos. Penemuanmu tidak ada artinya. Qin Mou dengan jelas berkata, sebagai salah satu dari 10 yang mulia surgawi, saya tidak peduli tentang putra mahkota seperti Anda. Sejujurnya, ayahmu, Kaisar Langit Kuno, sudah mati. Anda memperhatikan bahwa saya mengabaikan Anda selama 40.000 tahun, dan sekarang Anda ingin tahu mengapa. Dia dengan dingin berkata, ayahmu telah mati selama 40.000 tahun. Putra mahkota Istana Timur berlutut di tanah, mencengkeram cahaya ungu saat telapak tangannya digiling menjadi bubur berdarah. Tubuhnya menggigil. Dia ingin bangkit dan membunuh yang mulia surga di depannya untuk membalas Kaisar Langit Kuno, tetapi dia tahu betapa tidak berdayanya dia dibandingkan. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa menandingi yang mulia. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya untuk tidak bergerak, menderita, karena itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Qin Mou dengan dingin menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, 40.000 tahun yang lalu, ayahmu meninggal di tangan kita. Kami menciptakan tubuh jasmani ini untuk mengendalikan surga celestial. Putra mahkota Istana Timur dengan suara serak bertanya, kenapa? Mengapa? Qin Mou tertawa. Karena posisi ini memberi kita kekuatan. Jika Anda tetap sebagai putra mahkota yang jujur, Anda masih bisa hidup. Namun, jika Anda berbicara, Anda akan mati. Putra mahkota dari Istana Timur terdiam. Dia tidak lagi menggigil. Qin Mou melambaikan tangannya dan dengan jelas berkata, saya belum menemukan tumit Achilles Anda. Sulit untuk menggulingkan putra mahkota, jadi aku akan menghindarkanmu. Turun dan jaga dirimu. Putra mahkota dari Istana Timur perlahan berdiri dengan air mata di matanya dan perlahan berjalan keluar, melihat ke bawah. Berhenti, Qin Mou memanggilnya. Putra mahkota dari Istana Timur membeku dan berdiri diam di sana. Jangan berpikir untuk mengkhianati kita, atau kita akan memiliki kesempatan untuk menggulingkanmu, mengerti? Kata Qin Mou. Putra mahkota Istana Timur mengangguk tanpa suara. Lanjutkan, kata Qin Mou. Putra mahkota dari Istana Timur pergi,
tersedak air matanya. Mu menghela nafas lega ketika dia berpikir, jika dia benar-benar bertindak, diberikan kekuatannya di tahta kaisar, aku mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan ketika mengendalikan tubuh ini. Itu terlalu besar, membuatnya tidak nyaman untuk dikendalikan. Cukup sulit untuk mengalahkan praktisi kuat kaisar tahta pada puncaknya dengan ini. Merasa diremajakan, dia berjalan keluar. Pertama, saya akan pergi ke Hall of Fragrance dan melihat apakah saya dapat mengambil jiwa yang mulia Yu. Setelah itu, aku akan pergi ke Iatana Patriarch Creation untuk melihat senjata penciptaan ilahi macam apa yang bisa membuat begitu banyak Blue Fatias. Dia berjalan keluar dari zona terlarang, dan tiba-tiba, seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia mengenakan sepatu bersayap emas dan kemeja merah yang menunjukkan bahunya. Dia tinggi dan payudaranya setengah terbuka. Itu adalah wanita surgawi Qiang dari 10 yang mulia. Qin Mu berkedip dan berpikir dia dalam kesulitan. Kenapa kamu di sini, Kaisar? Lady Surgawi Qiang menggoda dia sebelum terkikik. Qin Mu tertawa kembali. Nona, ini tanah leluhur saya, mengapa Anda ada di sini? Lady Surgawi Qiang tersenyum. Kamu belum memasuki kamar selir untuk beberapa waktu. Sekarang setelah Anda tiba, saya secara alami akan menunggu Anda. Tanpa diduga, Anda datang ke sini alih-alih mengunjungi saya. Qin Mu merinding seluruh tubuhnya. Begitu dia berpikir tentang bagaimana Lady Surgawi Qiang ini bisa datang dari jiwa Kaisar Langit Kuno, dia merasa tidak nyaman. Pandangan Lady Surgawi Qiang berbalik, dan dia dengan lembut bertanya, Kaisar, apakah Anda ingin pergi ke tempat saya? Tatapan Qin Mu melintas saat dia berjalan ke depan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lelah. Saya ingin kembali ke Hall of Nourishment untuk memelihara diri sendiri. Saya akan pergi ke tempat Anda hari lain. Lady Surgawi Qiang terbang ke telapak tangannya dan menatap wajah Kaisar Surgawi. Dia tersenyum menawan. Sejak jatuhnya jasad Kaisar Surgawi kuno, keretakan di antara kita, 10 yang mulia surgawi, telah semakin melebar. Akan buruk jika terus berlanjut. Apakah Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan yang mulia Mu? Dia mengira aku salah satu dari 10 yang mulia. Dia tidak tahu bahwa aku yang mulia Mu. Hati Qin Mu berkibar, dan dia berjalan, dengan jelas mengatakan, semuanya dikatakan dan dilakukan karena suatu alasan. Saya tahu yang mulia Mu penuh dengan trik dan orang tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun, dia tidak perlu menipu kita, karena yang mulia Huo dan yang mulia Xu kembali. Kita akan tahu apakah dia berbohong dengan bertanya kepada mereka. Lady Surgawi Qiang mengangkat alisnya dan berbisik, lalu, siapa yang Anda curigai sebagai Kaisar Agung? Qin Mu samar-samar bertanya, Yang mulia Qiang, apakah Anda menyelidik saya? Lady Surgawi Qiang berbaring miring di telapak tangannya menopang kepalanya. Sosok dan lekuk tubuhnya elegan dan menawan saat dia berkata dengan lembut, semua orang panik di aliansi surga. Semua yang mulia surgawi saling paranoid satu sama lain. Kaisar besar menyebabkan masalah meskipun kita belum memadamkan dewa-dewa kuno. Sekarang, pencuri itu Qin Ye mempengaruhi situasi dalam gelap dari desa Riang. Apakah surga celestial hidup atau mati naik pada saat ini? Ini mungkin tampak aman, tetapi penuh dengan kelemahan, yang membuat saya khawatir. Saya ingin mencari teman dengan motif yang sama untuk dijadikan teman. Teman ini bukan aku. Qin Mu dengan dingin tersenyum. Anda menemukan orang yang salah, Yang mulia Qiang. Saya tidak percaya sama sekali. Asal Anda aneh, yang membuat Anda kemungkinan besar menjadi kaisar besar. Lady Surgawi Qiang memberikan humf dingin, berdiri, dan menekan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk berhenti. Alis Qin Mu terangkat saat ia dengan jelas bertanya, Yang mulia Qiang, apakah Anda di sini untuk mencari teman atau musuh? Apakah Anda benar-benar ingin menjadikan saya musuh Anda? Lady Surgawi Qiang tersenyum dan terbang dari telapak tangannya, lalu berkata, saya juga yang mulia. Saya tidak lebih lemah dari Anda. Jika Anda ingin bersekutu dengan saya akan memberi Anda kesempatan. Qin Mu menghela nafas lega saat dia terus menuju aula makanan, berpikir, 10 yang mulia mungkin paranoid satu sama lain, tetapi mereka juga ingin membentuk aliansi rahasia dengan yang mulia lainnya juga. Sekarang Lady Surgawi Qiang datang untuk saya, yang mulia surgawi lainnya mungkin juga. Saya mungkin tidak akan tertangkap sekarang, tetapi itu tidak berarti saya tidak akan berada di masa depan. Saya harus dengan cepat mengembalikan tubuh jasmani ini. Dia tidak bisa pergi ke Hall of Fragrance atau Istana Patriarch Creation. Sekarang, dia hanya ingin mengembalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sebelum yang mulia surgawi lainnya mencarinya. Lagi pula, dia bukan salah satu dari 10 yang mulia. Dia terus berjalan dan semakin dekat ke Hall of Nourishment ketika sebuah suara terdengar. Dari mana kamu berasal, Kaisar? Qin Mu berhenti. Dia gugup, tetapi dia dengan tenang berkata, ini Nona Yan. Saya baru saja datang dari tempat Lady Qiang. Yang berbicara adalah wanita surgawi Yan, yang mulia Yan dari 10 yang mulia surgawi. Dia terlihat anggun dan sopan,
dan dia membawa kucing putih bersamanya. Dia ditemani oleh sekitar selusin wanita yang melayaninya. Bulu kucing putih itu seluruhnya putih seperti salju, dan dengan malas diletakkan di pelukannya. Itu menutup matanya dengan mengantuk sambil mengulurkan cakarnya yang tajam untuk meregangkan. Kemudian, itu menatap Qin Mu. Wanita surgawi yang bertingkah menyedihkan ketika dia berkata, "Anda mengabaikan saya saat Anda pergi bersama Sister Qiang. Saya merasa sedih." Qin Mu merasakan sakit kepala. Lady surgawi yang menunjukkan tanda-tanda antisipasi ketika dia dengan lembut berkata, "Kaisar, istana sukacita terakhir saya sudah dekat, apakah Anda ingin pergi ke sana?" Kucing putih di pelukannya menjulurkan lidah merahnya untuk menjilat bulu di cakarnya. Itu melirik Qin Mu, mengeong, dan melengkungkan tubuhnya di payudara Heavenly Lady Yan. Qin Mu ragu-ragu sebelum berkata, "Saya harus pergi ke Hall of Nourishment untuk makanan, jadi tidak, terima kasih." Lady surgawi yang tersenyum. "Kaisar, bukankah aku baru saja memberimu makanan?" Qin Mu terkejut. "Jadi, orang yang memanggil saya ke Hall of Nourishment adalah Putri Surgawi Yan. Yang mulia surgawi ini memanggil saya di depan yang lain untuk menanyai saya tentang desa Great Fight dan desa Riang. Sumber beritanya cepat. Dia menerima berita lebih cepat dari yang mulia surgawi lainnya." Lady surgawi yang memandang kakinya dan melihat noda darah pada mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian semua berdarah setelah pergi ke tempat Sister Qiang. Anda benar-benar perlu menyehatkan diri sendiri. Saya tidak tahu bahwa dia sangat galak, saya akan berhenti mengganggu Anda." Qin Mu tertawa dan berkata, "Tenang, aku akan pergi ke tempatmu dalam beberapa hari." Setelah selesai, ia terus berjalan menuju aula makanan. Lady surgawi yang mengawasinya berjalan pergi sebelum tersenyum. "Orang ini berani menipu saya. Xiao Qi, yang mulia bersembunyi di tubuh jasmani sekarang? Saya ingin tahu apa yang dia lakukan di tanah leluhur Kaisar Surgawi." Kucing putih itu melompat dan berjalan. Itu adalah kucing, tetapi berjalan dengan gaya berjalan yang khusyuk dan elegan. Suara seorang pria datang dari mulutnya. Itu sangat dalam, dan itu dengan ragu mengatakan, "Itu bukan salah satu yang mulia surgawi." Wanita surgawi yang tertegun dan tidak bisa tidak bertanya, "Xiao Qi, Anda mengatakan bahwa orang di dalam tubuh jasmani Kaisar Surga barusan bukan salah satu dari 10 yang mulia surgawi?" Kucing bernama Xiao Qi berkata, "Dia tidak. Saya belum pernah melihatnya, jadi saya tidak bisa mengidentifikasi dia. Namun, jika aku melihatnya lagi, aku akan bisa." Lady surgawi yang berkedip dan berpikir, mungkinkah itu sesama yang muliamu? Dia tidak bisa mengemudikan tubuh jasmani Kaisar Langit. Jika bukan dia, siapa yang bisa melakukannya? Tubuh dia dengan baju besi perak dan jubah putih. Dia tampan. Aku bisa mengikutinya dan mencari tahu siapa dia. Lady surgawi yang mengulurkan tangannya dan tersenyum. Orang ini tidak normal. Orang yang bisa mengemudikan tubuh jasmani Kaisar Surga itu kuat. Jika Anda mengikutinya, itu akan berbahaya. Kembali ke pelukanku. Jenderal tampan itu berlari kembali ke pelukannya sebagai kucing putih. Dia melengkung di pelukannya sebelum malas tertidur. Pelayan dengan nyonya surgawi sepertinya terbiasa, karena mereka hanya mengikutinya kembali ke Lasting Joy Palace. Qin Mu kembali ke Hall of Nourishment, dan saat masuk, dia melihat Yang Mulia Hao dengan tangannya di belakang, menunggunya. Hati Qin Mu melompat. Dia mengabaikannya saat dia berjalan melewatinya. Meskipun dia terlihat tenang, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Qin Mu terus duduk dan bertanya, "Mengapa kamu di sini, Yang Mulia Hao?" Yang Mulia Hao memandang ke atas dan dengan jelas berkata, "Ming Yiha mencarimu, dan kamu membawanya ke tanah leluhur. Kalian berdua butuh waktu lama untuk keluar. Apa yang kalian lakukan?" "Ming Yiha." Qin Mu tertegun, dan dia tersenyum. "Ming Yiha harus menjadi putra mahkota dari nama Istana Timur. Sekarang saya tahu." Dia dengan santai berkata, "Putra mahkota Ming Yiha adalah keturunan Kaisar Surgawi, jadi tidak apa-apa baginya untuk pergi ke tanah leluhur. Yang Mulia Hao, kami berdua yang mulia surga, apakah saya harus melaporkan semua yang saya lakukan kepada Anda?" Celestial Hao yang mulia memberi humf dan berkata, "Jangan lupa bagaimana Anda banyak naik ke posisi Anda dengan bantuan saya. Siapa di antara kalian yang bisa berperang melawan Yang Mulia Yun Mulia, Celestial Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yu Yang Mulia? Karena saya, Anda banyak yang bisa mencapai posisi mulia yang mulia, sehingga Anda banyak bisa mendapatkan kekuatan yang Anda miliki sekarang." Qin Mu tersenyum. "Dan itu karena kamu bahwa Kaisar Besar menjadi salah satu dari 10 yang mulia dan ancaman tersembunyi yang besar. Yang Mulia Hao, Anda mungkin kuat, tapi saya bukan penurut. Jangan bicara padaku dengan nada sombong itu." Yang Mulia Hao memandangnya sambil memegangi tinjunya. Qin Mu berusaha sangat keras untuk mengatasi ketakutannya dan menatapnya. Yang Mulia Hao mengendurkan tinjunya dan dengan jelas berkata, "Anda percaya Qin Mu tentang Kaisar Besar ada di antara kita? Dia berusaha memecah belah kita, membuat kita bertarung di antara kita sendiri. Meskipun memang tidak terduga bahwa dia keluar dari Great Fight hidup-hidup, dia tidak sepenuhnya jujur.
Dia menyembunyikan banyak hal dari kita. Qin Mu bersandar pada tahta Kaisar Surgawi dan dengan malas berkata, meskipun dia tidak benar-benar jujur, Yang Mulia Huo Surga dan Yang Mulia Shu harus segera kembali, kan? Ketika mereka kembali, kita akan tahu apakah kata-kata Qin Mu asli atau palsu. Tatapan Yang Mulia Surga jatuh pada luka di kakinya. Matanya berkontraksi ketika dia berkata, apakah kamu membawa putra mahkota Ming Ya ke sana untuk menggunakan darahnya untuk mengambil artefak berharga di tanah leluhur? Itu milikku dan milik keluargaku. Anda tidak dapat mengambilnya. Qin Mu dengan bercanda berkata, kamu tampaknya sangat peduli tentang putra mahkota Ming Ya. Hubunganmu tampaknya melampaui persaudaraan. Yang Mulia Hao menyapu lengan bajunya dan pergi. Suaranya datang dari jauh, berkata, sebaiknya kamu memperbaiki tubuh ini. Juga, putra mahkota Ming Ya adalah saudaraku. Jika Anda berani melakukan sesuatu terhadapnya, saya akan membunuh Anda terlepas dari Yang Mulia Anda. Qin Mu memberikan punuk marah, hanya santai setelah melihatnya pergi. Dia duduk di tahta kaisar seolah-olah dia lumpuh. Hubungan Yang Mulia Hao dengan putra mahkota Ming Ya tidak normal. Yang terakhir tampaknya lebih seperti putranya daripada saudaranya. Dahi Kaisar Surga terbuka, dan Qin Mu terbang, tampak bingung ketika dia berpikir, hubungan dalam keluarga kerajaan kacau? Saya tidak bisa tinggal di tubuh jasmani ini lagi meskipun betapa menariknya itu, atau saya akhirnya akan tertangkap. Saya harus segera meninggalkan Hall of Nourishment ini. Dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi pelayan sebelum berjalan keluar dari aula. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat Celestial Yang Mulia Hong berjalan ke arahnya. Dia mengenakan jubah yang sangat lebar dengan lengan baju besar. Dia tampak seperti seorang penatua yang baik hati dalam jubah putihnya yang memiliki lengan longgar. Rambut wajahnya juga putih. Dia memperlakukan semua orang dengan baik. Gadis kecil, apakah Kaisar ada di dalam? Yang Mulia Hong tersenyum. Untuk menjawab Yang Mulia, dia masih di dalam, kata Qin Mu dengan patuh. Celestial Venerable Hong melambaikan lengan bajunya dan berjalan masuk. Qin Mu segera mengambil langkahnya. Dia pergi ke sudut koridor panjang dan mengubah dirinya menjadi ular berenang. Dia pergi ke semak-semak untuk mencapai kolam di depan. Dia memasuki air dan menjadi koi besar, berenang di sungai sejajar dengan kamar selir. Dia berenang ke taman kekaisaran dan menjadi katak hijau. Dia pergi ke darat dan menjadi kucing musang setelah mencapai bagian belakang pohon. Dia berjalan di sepanjang tepi dinding istana sebelum melompatinya untuk melewati aula. Segera, kucing luwak yang adalah Qin Mu melompat turun ke bayang-bayang di bawah dinding. Sosok hitam merayap di bayang-bayang dinding saat itu tetap dekat tanah. Qin Mu hanya berjalan keluar dari bayang-bayang untuk berjalan menuju kediamannya ketika ia mencapai pinggiran ibu kota Giok. Di Hall of Nourishment, Yang Mulia Hong memandang tubuh jasmani Kaisar Celestial, mengerutkan kening. Itu memiliki luka di seluruh kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini, mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan sesuatu dengan baik. Lagi pula, tubuh ini adalah wajah dari langit surgawi. Siapa yang mengarahkan tubuh jasmani ini ke tanah leluhur? Tunggu, pelayan tadi memiliki sesuatu tentang dia. Tidak mungkin hanya ada satu pelayan yang melayani tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Kesadarannya meledak dan mengelilingi aula makanan untuk mencari petunjuk dan ketidakkonsistenan untuk menemukan pelayan. Kesadarannya kuat, dan itu menyebabkan gangguan besar. Seketika, kesadaran lain meledak dari jauh, bertabrakan dengan miliknya. Petir dan guntur menyambar seluruh Hall of Nourishment. Guntur bergemuruh. Itu jelas merupakan kekhasan yang disebabkan oleh tabrakan beberapa kesadaran yang mulia. Celestial Venerable Hong menarik kembali kesadarannya dan tertawa. Teman-teman Dao saya, apakah Anda semua berpikir bahwa saya adalah Grand Emperor? Apakah itu sebabnya Anda menyelidiki saya sedemikian rupa? Kami selalu menjadi saudara dan saudari. Kapan kita menjadi begitu paranoid dan curiga satu sama lain? Kesadaran di udara tersebar, dan ketenangan dipulihkan. Celestial Yang Mulia Hong mengerutkan kening dan berpikir, pelayan yang mencurigakan itu mungkin melarikan diri karena keterlambatan mereka. Dia adalah orang yang mengemudikan tubuh jasmani ke tanah leluhur. Kecerdikannya hanya bisa menunjukkan bahwa alasan leluhur adalah... Dia buru-buru meninggalkan Hall of Nourishment dan bergerak menuju tempat kelahiran Kaisar Surgawi. Ketika Yang Mulia Hong tiba di sana, ia melihat Yang Mulia Hao, Yang Mulia Surga, Yang Mulia Qiang, Yang Mulia Yan Yang Mulia, dan yang lainnya di sana juga. Ekspresi mereka serius dan khusyuk ketika mereka menatap sekelompok cahaya yang dibentuk oleh cahaya ungu Dao besar. Di dalamnya, satu bagian kulit telur hilang. Siapa yang mengambilnya? Yang Mulia Hao dengan dingin berkata, jika kamu menyerahkannya sekarang, aku bisa memaafkanmu. Total ada 2 kulit telur. Ketika tubuh korporeal Kaisar Celestial yang sebenarnya ada di sekitar, aliansi surga bahkan berantakan secara internal. Seseorang hanya perlu mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk memasuki tanah leluhur dan mencuri kulit telur. Kecuali itu, pada saat itu,
Tidak ada dari mereka yang menginginkan seseorang memiliki kulit telur. Keberatan terkuat datang dari Yang Mulia Hao. Yang Mulia Surgawi lainnya dan anggota aliansi surga lainnya juga keberatan untuk mengambil kulit telur berdasarkan alasan mereka sendiri. Kemudian, aliansi surga disatukan secara internal. Celestial Venerable Ling, Celestial Venerable Yu, dan para penatua lainnya keluar dari gambar, hanya menyisakan Yang Mulia Hao, Celestial Yang Mulia Hong, dan pasukan mereka. Meskipun pencela mereka sekarang pergi, tubuh jasmani Kaisar Surgawi tidak ada lagi. Karena itu, mereka tidak dapat mengambil kulit telur. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang terus-menerus mendambakan harta di tanah leluhur Kaisar Surgawi, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengambil cangkang telur, jadi mereka menyerah. Yang Mulia Hao juga melakukan beberapa upaya, bahkan mengendarai versi senjata ilahi dari Yang Mulia Yu ke tanah leluhur. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mendekati altar pengorbanan. Selama ini, dia menganggap kedua potongan kulit telur itu sebagai sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Selain itu, sejak Kaisar Langit dilahirkan dari telur dan adalah ayahnya, ia merasa bahwa apapun yang dimiliki Kaisar Surgawi secara alami akan menjadi miliknya untuk diwariskan. Dia tidak menduga bahwa, sementara mereka saling berjaga-jaga, seseorang benar-benar akan mengambil kesempatan untuk menyusup ke tanah leluhur dan mencuri salah satu kulit telur. Yang Mulia Hao memandang sekelilingnya saat dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Teman-teman Dao, itu bukan perjalanan yang mudah untuk mencapai apa yang kita miliki hari ini dan untuk mendapatkan status yang saat ini kita nikmati. Selama Anda mengembalikan harta itu, kami masih berteman dengan Dao. Jika tidak, saya khawatir 10 yang mulia mungkin menjadi 9. Berbagai yang mulia surgawi di sekitarnya tenang. Mereka juga menginginkan 2 kulit telur dari telur yang dilahirkan Kaisar Surga. Dalam kulit telur adalah jejak lengkap dari rune Great Dao Kaisar Langit. Namun, itu bukan hal yang paling penting. Penggunaan terbesarnya sebenarnya untuk menyegel Kaisar Langit kuno. Bahkan jika Yang Mulia Celestial lainnya memiliki tubuh korporeal Kaisar Celestial kuno, selama seseorang memiliki cangkang telur, dia bisa menyegel Kaisar Celestial kuno di dalamnya, menekannya. Jika itu bisa menyegel tubuh jasmani Kaisar Surgawi kuno, itu bisa menyegel senjata ilahi Yang Mulia Yu juga. Dengan harta ini, seseorang akan berada di atas angin di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Sayang sekali hanya ada setengahnya yang tersisa. Siapa yang mencuri setengah lainnya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh 10 Yang Mulia Celestial. Yang Mulia Hao mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menjadi sangat marah sehingga dia tertawa. Saat dia menyapu lengan bajunya dan pergi, dia berkata, sepertinya 10 Yang Mulia tidak akan dikurangi menjadi 9 tetapi 8. Dia pergi dengan marah, meninggalkan sisa 7 Yang Mulia Surgawi, yang tetap diam. Tiba-tiba, wanita Surgawi Qiang memecah kesunyian. Ketika aku sampai di sini, semuanya sudah seperti sekarang. Harta itu tidak saya ambil. Saya curiga seorang teman Dao mengendalikan jasad Kaisar Celestial dan datang ke sini bersama Pangeran Mahkota Ming Yiha. Yang Mulia Xiao berkata dengan malu-malu, setelah putra mahkota Ming Yiha meninggalkan tempat ini, ia meninggalkan surga selibat dengan terburu-buru. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Kemungkinan besar, dia tahu sesuatu. Mengapa kita tidak menangkapnya untuk diinterogasi? Lady Surgawi Yan membelai kepala kucing putihnya dan terkekeh. Putra mahkota Ming Yiha telah meninggalkan surga Celestial? Itu menarik. Kaisar Dewa Langshuan terbatuk dan berkata, manapun saudara Dao yang telah mengambil harta itu, yang terbaik adalah mengembalikannya, atau hal itu akan membahayakan kita. Tidak ada yang menjawab. Yang Mulia Hong memegang janggut putihnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, untuk dapat memasuki area terlarang ini, selain dari tubuh jasmani Kaisar Celestial, saya kira hanya Kaisar Agung yang memiliki kemampuan seperti itu. Raja Dewa Leluhur, Anda telah melihat kemampuan Kaisar Besar dan harus terbiasa dengan metodenya. Raja Dewa Leluhur berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Agung memang memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia benar-benar telah menyusup ke surga dan aliansi surga, tidak ada yang bisa mengungkapnya. 7 Yang Mulia Surgawi terdiam lagi dan tanpa ekspresi. Siapakah Grand Emperor? Mungkinkah Grand Emperor benar-benar tersembunyi di antara mereka? 7 orang yang hadir, bisakah salah satunya menjadi Grand Emperor? Ketujuh Yang Mulia memandang satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, mereka menghindari tatapan satu sama lain. Pada saat ini, salah satu dari mereka bisa menjadi Kaisar Agung. Bahkan Yang Mulia Hao, yang baru saja pergi, adalah salah satu tersangka. Tiba-tiba, wanita surgawi yang mengambil kucing putihnya dan pergi, tersenyum ketika dia berkata, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu kembali. 6 Yang Mulia Surga lainnya bersembunyi. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu telah bergegas kembali ke surga Celestial. Mereka menghabiskan sedikit waktu dalam perjalanan mereka, jadi mereka lebih lambat dari Qin Mou beberapa hari. Celestial Venerable berkumpul untuk mendengarkan. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu
Mereka terkejut dengan pertemuan mereka di Great Fight. Perjumpaan yang dijelaskan oleh Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu serupa dengan yang terjadi pada Qin Mu. Mereka terdiri dari banyak pertemuan aneh seperti mayat berjalan, kota para master penciptaan, guru surgawi yang gila, alam kesadaran tertinggi, dan jembatan Void. Qin Mu tiba-tiba tidak berbohong, jujur berbagi apa yang telah dia dengar dan lihat di Fight besar. Yang Mulia Mu telah menjadi pemberontak selama ini. Sejak kapan dia menjadi subjek yang sangat setia dan setia? Namun, menurut Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu, Kaisar Agung memang bisa bersembunyi di antara mereka? Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu dapat langsung merasakan sesuatu yang aneh di antara Yang Mulia Celestial. Mereka saling berjaga satu sama lain, bahkan mengungkapkan rasa permusuhan. Meskipun 10 Yang Mulia tidak sangat dekat satu sama lain, mereka biasanya saling menjaga secara diam-diam. Sejak kapan mereka mulai melakukannya secara terbuka? Yang Mulia Huo sedikit mengernyit ketika dia berpikir, sejak Yang Mulia Mu kembali ke surga-surga, jurang pemisah antara 10 Yang Mulia surga telah tumbuh. Tampaknya aliansi surga putus hampir tidak bisa dihindari. Namun, para dewa kuno belum diberantas. Alasan aliansi surga awalnya didirikan adalah untuk menghilangkan aturan para dewa kuno. Kalau begitu, kurasa kamu tidak berhasil menemukan desa Riang di ujung Fight Bridge? Raja Dewa Leluhur bertanya. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu mengangguk pada saat yang sama. Yang Mulia Huo berkata, kami terjebak di ruang tengah. Pada saat kami keluar, setengah tahun telah berlalu. Pada saat itu, di manakah Yang Mulia Mu? Gong Yang Mulia Surga bertanya. Tepat di luar. Yang Mulia Shu berkata dengan acuh tak acuh, setelah dia melihat kita, dia menutup pintu kamar. Ketika kami keluar, dia sudah hilang. Yang Mulia Hao mengajukan pertanyaan yang paling penting, dalam hal itu, apakah Yang Mulia Mu berhasil menemukan desa Riang? Yang Mulia Shu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yang Mulia Huo meliriknya. Yang Mulia Shu tidak menyebutkan bahwa ada 2 orang lagi dengan Qin Mu. Ini sedikit membuatnya bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Namun, karena Yang Mulia Shu tidak menyebutkannya, dia juga tidak. 10 Venerable Surgawi menjadi sunyi, udara berat di sekitar mereka. Secara logis, karena jejak-jejak desa Riang telah ditemukan, mereka harus segera mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang. Bahkan jika mereka harus menderita kerugian yang mengerikan, penghilangan desa Riang dan Founding Emperor membuatnya perlu. Tetapi sekarang, mereka tidak memiliki pikiran seperti itu. Sebagai perbandingan, desa Riang hanya sedikit sakit. Masalah Grand Emperor bersembunyi di antara mereka adalah penyakit utama. Celestial Venerable yang menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menekan Great Fight akan menghadapi perlawanan dari para master ciptaan dan desa Riang. Mereka akan kehilangan pasukan mereka, melemahkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pelajaran yang dipetik dari Great Sun Saffron. Kita harus menyerang desa Riang. Celestial Hong yang tampak ramah menghela nafas dengan sedih. Saya awalnya berpikir bahwa desa Riang tempat tinggal Yang Mulia Qin tinggal adalah tanah kebahagiaan tanpa kekhawatiran. Saya tidak menyadari itu adalah tempat yang berbahaya. Ini lelucon bahwa tempat yang buruk itu bernama desa Riang. Untuk menyerang tempat itu, kita harus melewati berbagai bahaya Fate besar. Mengapa tidak mengirim anak-anak untuk membuka jalan dulu? Begitu bahaya dari dunia luar telah diatasi, kita bisa pergi keluar untuk menemui Qin Ye dan para master ciptaan itu. Sisa Yang Mulia Surgawi menganggukkan kepala, menyetujui. Biarkan anak-anak dari berbagai langit yang besar membersihkan jalan terlebih dahulu sebelum kita menyibukkan diri dengan Qin Ye. Yang Mulia Huo mengerutkan kening dan berkata, setiap orang, para dewa dan setan biasa tidak berguna di Fight besar. Anda hanya mengirim mereka ke kematian mereka? Sisa Yang Mulia Surgawi tersenyum. Yang Mulia Huo memiliki banyak murid dan ahli di bawahnya. Mengapa Anda tidak secara pribadi mengarahkan pasukan Anda ke Fight besar untuk menaklukkan Qin Ye? Yang Mulia Huo sangat marah. Dia menjentikan lengan bajunya saat bangkit dan pergi dengan marah. Aku pernah ke Great Fight dan menempatkan diriku dalam bahaya untuk mendapatkan semua informasi ini sementara kalian semua bertengkar di sini. Bodoh, aku malu bergaul denganmu. Yang Mulia Huo masih memiliki sifatnya yang berapi-api. Semua orang menggelengkan kepala. Di kediaman Yang Mulia Mu, Hu Ling'er sudah pergi ke batas bawah sementara Qin Mu tetap di Residen Mulia. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya mempelajari kulit telur di depannya, memahami tanda-tanda rune di atasnya. Kadang-kadang, dia akan bercanda dengan Yun Chuxiu dan Raja Ilahi Lang Weo. Yun Chuxiu tinggal di rumah mulia surgawi. Dia menempati kamar dan menolak untuk pergi. Secara berkala, Lian Huahun akan datang dan menghabiskan waktu bersama Raja Ilahi Lang Weo. Memiliki 3 wanita ini agak hidup. Namun, ketika ketiganya bersama, Qin Mu mencoba untuk tidak berpartisipasi. Segera, ada berita bahwa langit surgawi telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer melawan Fate besar. Mereka merekrut dewa dan iblis dari berbagai langit yang agung.
Hu Ling'er juga mengirim orang-orang dengan berita, memberitahunya bahwa istana penciptaan leluhur surgawi telah menugaskan banyak perdamaian abadi untuk membangun senjata ilahi yang diperlukan. Yang mulia, ada kerabat yang miskin dari batas bawah. Dia bilang dia ada di sini untuk mencari perlindungan denganmu, lapor seorang gadis istana. Kerabat yang miskin? Qin Mu terkejut. Dia menangis, sejak kapan saya memiliki saudara miskin? Jelas, mereka semua kaya. Tolong undang dia masuk. Setelah beberapa waktu, seorang gadis istana membawa Dewa Iblis 8 tangan. Dewa Iblis itu tampak mengesankan dengan 8 tangan, 4 wajah, dan 12 mata. Dia membungkuk dan berkata, Raja Iblis Dutian memberi hormat kepada Yang Mulia Mu. Qin Mu bergegas maju, tersenyum saat berkata, Kakak Dutian, apa yang membawamu ke sini? Dewa Iblis itu adalah Raja Iblis Dutian dari dunia Dutian. Dia berkata dengan malu, dunia Dutian telah hancur, meninggalkan kita untuk berkeliaran di antara bintang-bintang. Setelah kami pergi, penguasa bumi memperhalus dunia Dutian menjadi klakson. Selama periode ini, banyak orang dari ras saya meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Ketika kita mendengar bahwa surga celestial berencana untuk berperang melawan kekosongan besar, kita tidak punya pilihan selain mencari perlindungan dengan surga celestial. Saya mendengar bahwa ada Yang Mulia Mu di surga celestial. Karenanya, saya merasa sedikit aneh. Ketika saya bertanya-tanya, saya menyadari bahwa itu memang Anda. Qin Mu tertawa ketika dia berkata, bukan itu aku. Raja Iblis Dutian menghela nafas dengan sedih. Siapa yang akan mengira bahwa Tuan Kultus Muda dari belakang pada hari ini adalah Yang Mulia Mu hari ini? Untuk bertemu denganmu, aku menghabiskan banyak uang untuk menyuap para penjaga kota ibu kota agar membiarkanku lewat. Orang-orang di dunia Dutian berada di ujung akal mereka. Atas dasar persahabatan kami di masa lalu, saya memohon agar Yang Mulia Mu memberi kami jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia tertawa. Apakah kamu berpikir untuk meninggalkan Fate besar untuk mencari perlindungan dengan surga celestial? Raja Iblis Dutian ragu-ragu sebelum berbisik, saya pikir langit surgawi memiliki niat buruk. Jika Fate besar begitu mudah ditaklukkan, surga celestial akan memiliki banyak dewa dan setan yang maju untuk memperjuangkan kemuliaan. Mengenai mengapa para dewa dan setan direkrut dari puluhan ribu dunia dan surga lain, aku khawatir itu karena mereka akan dikorbankan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, ingin menepuk pundaknya, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Raja Iblis Dutian buru-buru membungkuk. Qin Mu akhirnya bisa menepuk pundaknya dan cukup puas. Itu benar. Kakak Dutian masih memiliki kecerdasan luar biasa dan bisa mengatakan apa yang salah dengan sekali lirikan. Untuk perang melawan Fate besar ini, 10 Yang Mulia Surgawi tidak bersedia mengeluarkan pasukan mereka sendiri, jadi mereka dengan sengaja mengirim orang-orang ini untuk mati. Wajah Raja Iblis Dutian penuh dengan kesulitan, seolah-olah telah ditebas dengan pisau dan diretas oleh kapa. Jelas, beberapa tahun ini sulit baginya. Dia dengan paksa mendorong keriputnya untuk membentuk senyum dan berkata dengan takut-takut, Yang Mulia, dalam hal ini, dapatkah saya meminta Anda untuk melindungi orang-orang Dutian saya? Tatapan Qin Mu mendarat di wajahnya saat dia diam. Raja Iblis Dutian jatuh berlutut dan menundukkan kepalanya. Tidak banyak dari kita yang tersisa. Yang Mulia, tolong beri kami jalan untuk bertahan hidup. Saya tahu saya mengecewakan Anda dan menyinggung Anda di masa lalu, dan saya bersedia menawarkan kepalaku sebagai hukuman. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong bangun. Saya sudah mengalami kesulitan melindungi perdamaian abadi, di mana saya akan memiliki tanah untuk menampung orang-orang Anda. Raja Iblis Dutian dengan tergesa-gesa berkata, Yang Mulia Surgawi bisa menjaga orang-orang saya terlebih dahulu sementara saya pergi mencari kemuliaan militer di Great Void. Dengan itu, saya akan diberi hadiah tanah. Setelah itu, saya akan kembali untuk umat saya? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Kau hanya merayu kematianmu jika pergi ke Great Void. Belum lagi Anda, bahkan keberadaan di Numino Sky Realm atau Emperor Estrone Realm tidak dapat memastikan apakah mereka dapat keluar hidup-hidup. Tidak mungkin kamu bisa mencapai kemuliaan militer di sana. Apa banyak iblis dunia Dutian yang tersisa? Tanya Qin Mu. Raja Iblis Dutian mengungkapkan ekspresi bahagia, tetapi hanya sedikit. Dia buru-buru menjawab, tidak banyak dari mereka, hanya 1 juta setan. Kami hanya membutuhkan tempat kecil untuk tinggal, dengan banyak air dan flora. Tidak perlu untuk sebidang tanah besar, mereka akan dapat bertahan hidup di yang kecil. 1 juta pasti tidak banyak. Namun, meskipun saya memiliki gelar yang mulia, saya tidak memiliki kekuatan di surga celestial. Saya tidak dapat menemukan tempat untuk mereka. Qin Mu berkata, di mana mereka sekarang? Di sungai celestial di luar langit celestial. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga celestial. Raja Iblis Dutian tersenyum meminta maaf dan berkata, saya meminta mereka untuk tetap berada di luar di tepi pantai agar mereka tidak dihancurkan oleh kapal yang masuk. Yang Mulia, Qin Mu memotongnya.
Baiklah. Saudari Yaner, Fatih Dragon, datanglah. Yaner berdiri di atas kepala kilin naga saat mereka bergegas. Qin Mu mengeluarkan botol kecil dan berkata, bawalah harta ini bersamamu dan pergi keluar langit surga dengan Raja Iblis Dutian. Setelah itu, taruh jutaan iblis di bawah tanggung jawabnya ke dalam botol ini. Botol ini adalah botol dunia labu, harta karun suku gunung tersembunyi dari para ahli penciptaan. Qin Mu dan Luo Wushuang menemukan semangat kepahlawanan dari kepala suku gunung tersembunyi di tanah Fade besar. Dia berjanji padanya bahwa dia akan membangun Youdu di sana. Sebagai imbalannya, orang-orang dari suku gunung tersembunyi memberinya harta ini. Bagian dalam Bottle of Flask World sangat luas. Itu berisi surga raksasa dan sangat luas. Qin Mu menggunakan botol labu dunia ini untuk memegang cairan primordial untuk keperluan budidayanya. Dia bisa menggunakan planet dari Bottle of Flask World sebagai tempat istirahat sementara untuk ras iblis. Raja Iblis Dutian sangat berterima kasih. Naga Kilin meliriknya dan bertanya dengan bingung, Kakak Dutian? Kapan usia Anda seperti ini? Raja Iblis Dutian tersenyum pahit dan berkata, Dragon Brother, berhentilah bercanda. Dia memimpin jalan, memimpin Kilin Naga dan Yaner di luar surga celestial. Mereka melihat setan mengenakan pakaian compang-camping, berdiri di atas kapal hitam yang hancur. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka harus menjadi praktisi seni ilahi dari ras iblis. Ada juga dewa iblis. Beberapa harta ilahi yang rusak juga ada di sana. Naga Kilin melihat dan melihat bahwa itu adalah 6 arah tanah dewa iblis. Di dalamnya, ada puluhan ribu setan. Tampaknya dewa iblis yang mati menawarkan 6 arah ilahi harta karunia untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi umatnya. Yaner menempatkan para pengungsi iblis ini di salah satu planet di dalam Bottle of Flask World. Itu adalah tempat yang subur dengan perbukitan hijau dan air yang jernih. Para pengungsi ini dapat menetap di sana tanpa khawatir tentang kelangsungan hidup. Raja Iblis Dutian menghela nafas panjang dan mengikuti keduanya kembali ke kediaman Mu yang mulia. Yaner dan Naga Kilin masuk untuk melapor sementara dia menunggu di luar. Setelah beberapa waktu, Yaner keluar dan berkata, Tuan berkata dia tidak akan melihatmu. Dia juga mengatakan akan menghadapi masa-masa sulit di depan dan meminta Anda untuk berhati-hati. Raja Iblis Dutian bersujud di depan kediaman, bersujud ketika dia berkata, saya akan membayar hutang rasa terima kasih yang mulia surgawi dalam kehidupan saya berikutnya. Dia pergi setelah mengatakan itu. Ketika dia tiba di gerbang surga barat, surga-surga merekrut tentara dan membeli kuda. Banyak dewa dan setan dari berbagai langit besar muncul untuk mendaftarkan diri, bersiap untuk berperang dengan kekosongan besar. Raja Iblis Dutian juga mendaftarkan diri. Pejabat dewa yang bertanggung jawab melihat bahwa dia adalah seseorang yang mahir dalam pertempuran dan memiliki bidang kultivasi yang tinggi. Bagaimanapun, dia dianggap telah mencapai puncak alam kolam renang giok. Karenanya, ia diangkat menjadi kapten dan memiliki ratusan dewa dan setan di bawahnya. Langit surgawi merekrut dewa dan setan dari berbagai penjuru dunia. Setelah 2 bulan, mereka mengumpulkan jutaan dewa dan setan, serta banyak kapal besar dengan bendera berkibar. Itu adalah pemandangan yang megah. Di kapal-kapal, berbagai jenderal mewariskan urutan baik pikiran maupun tidak pikir untuk berurusan dengan kekhasan Fade besar. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa bulan sebelum akhirnya tiba di Great Fade. Di bawah serangan berbagai kekhasan Fade besar, jutaan dewa dan setan dari pasukan besar meninggal. Pasukan yang dipimpin oleh Raja Iblis Dutian bertarung dengan gagah berani. Beruntung mereka bertemu dengan mayat-mayat Great Fade yang sedang berjalan dan berhasil selamat sampai mereka tiba di tanah Fade besar. Namun, ada segala macam keanehan lain di tanah Fade besar. Jutaan dewa dan setan telah berkurang menjadi 1/2 juta. Raja Iblis Dutian cukup beruntung untuk selamat dan telah dipromosikan menjadi jenderal gerilya, karena banyak pemimpin lain telah meninggal karena serangan itu. Raja Iblis Dutian memimpin anak buahnya, bertarung dengan sengit saat mereka memerangi berbagai keanehan. Akhirnya, mereka mendirikan benteng di tanah Fade besar. Seiring waktu, prajuritnya menjadi semakin sedikit. Sebelum pasukannya dihancurkan dan persediaan makanan mereka habis, bala bantuan tiba. Pasukan besar langit surgawi datang, dipimpin oleh putra mahkota Ming Yiha dari keluarga Kaisar Langit. Dia dibantu oleh 3 anggota dewan yang memimpin angkatan laut sungai surgawi yang agung. Putra mahkota Ming Yiha dan ketiga anggota dewan sangat menghadiahi Raja Iblis Dutian karena keberaniannya, mempromosikannya ke posisi jenderal loyalitas dan bela diri peringkat 4 di tempat. Mereka memberinya pasukan untuk memimpin, bertarung bersama putra mahkota. Berjuang di Great Fade sangat berbahaya. Namun, seolah-olah Raja Iblis Dutian diberkati oleh surga, memberikan prestasi luar biasa berulang kali. Juga, kultivasinya meningkat pesat, menembus alam tahap eksekusi dewa dan alam modal giok. Dia mendapat pengakuan dari putra mahkota Ming Yiha dan dipromosikan berulang kali. Tanpa sadar, pertempuran 1000 tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan putra mahkota dan 3 anggota dewan,
Raja Iblis Dutian menghadapi serangan balik oleh para ahli penciptaan dan dengan keras mengalahkan mereka, oleh karena itu menyumbangkan layanan terhormat untuk upaya perang. Ketika eksploitasi militernya meningkat, ia dipromosikan menjadi Jenderal Komando Pemandu. Hari ini, Yang Mulia Celestial turun ke tanah Fade besar, bersiap untuk melingkari dan menekan tuan-tuan ciptaan dengan kekuatan penuh, berjuang menuju desa Riang. Putra mahkota dan 3 anggota dewan menyerahkan otoritas militer mereka dan dengan mulia membawanya kembali ke surga celestial untuk menerima hadiahnya. Kaisar surga secara pribadi bertemu dan memberinya penghargaan. Ketika dia bertanya kepada Raja Iblis Dutian apa yang dia inginkan, Raja Iblis Dutian berlutut dan berkata, "Saya ingin surga bagi orang-orang saya untuk menetap." Kaisar surgawi dan ratusan pejabat dan dewa tertawa terbahak-bahak. "Pejabat terkasihku, kamu telah menyediakan layanan yang berjasa, namun kamu hanya meminta surga, benar-benar jujur." Oleh karena itu, Kaisar Langit menghadiahinya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, 2 surga tambahan, dan mempromosikannya ke pangkat Markuis. Nama Raja Iblis Dutian meresapi semua lapisan masyarakat. Saat dia bersiap untuk menuju kediamanmu yang mulia surga untuk berkunjung, putra mahkota memanggilnya. Dia mengatakan kepadanya, "Yang muliamu memiliki niat untuk memberontak. Yang mulia sudah lama menoleransi dia, tetapi dia tidak bisa menanganinya. Karena Anda dulu berteman baik dengannya, dia tidak akan dijaga ketika Anda di sana. Ambil segel dan jubah kerajaan ini dan sembunyikan di kediamannya. Setelah Anda melakukan ini, saya akan maju dan mencari tempatnya. Ketika saya mengungkap barang-barang ini, saya akan menamparnya dengan kejahatan pengkhianatan dan mengeksekusinya. Dengan melakukan ini, Yang Mulia akan dapat beristirahat dengan pikiran yang mudah." Raja Iblis Dutian tertegun dan tidak berani menerima meterai dan jubah kekaisaran. "Apakah kamu khawatir tentang orang-orangmu? Dutian, setelah Anda membunuh Yang Muliamu, orang-orang Anda masih akan menjadi milik Anda." Ekspresi putra mahkota Ming Yiha tenggelam saat dia tertawa dingin. "Jangan lupa, kamu punya hutang budi padaku karena menjadi pelindungmu, mengangkatmu ke tempat kamu hari ini. Sudah saatnya Anda melunasi hutang Anda." Raja Iblis Dutian berlutut ketika dia berkata, "Yang Mulia, saya memiliki hutang budi kepada Anda, tetapi saya berhutang budi terima kasih kepada Yang Muliamu. Mungkin baik-baik saja jika saya tidak membayar hutang saya, tetapi saya tidak bisa menggigit tangan yang memberi saya makan. Saya dengan rendah hati meminta Yang Mulia menarik pesanan Anda." Putra mahkota Ming Yiha sangat marah. Dia membanting meja saat dia berdiri, dengan marah berkata, "Aku perlu menuntutmu Yang Mulia dengan kejahatan sebelum membunuhnya, tetapi itu tidak sama untukmu. Dutian, saya memberi Anda 2 opsi. Pertama, lakukan perjalanan ke tahap eksekusi dewa. 2, bawa segel kekaisaran dan jubah ke kediamanmu yang mulia. Anda yang memilih?" Pikiran Dutian Iblis King kosong ketika rasa pergumulan muncul di hatinya. Setelah beberapa waktu, dia berkata, "Saya bersedia naik ke tahap eksekusi dewa." Putra mahkota menjentikan lengan bajunya dan berkata, "Kalau begitu kamu akan mati." Raja Iblis Dutian berlutut di tahap eksekusi dewa dengan linglung ketika dia memikirkan pertemuan-pertemuan sepanjang hidupnya. Dia berpikir dalam hati, "Umatku bersamamu yang mulia, mereka seharusnya baik-baik saja." 2 bilah cahaya pisau melintas ketika kepalanya jatuh. Roh primordialnya juga terbunuh saat jiwanya bubar, tidak bisa memasuki Youdu. Semua yang ada di depannya menjadi hitam pekat. Pada saat ini, dia bisa mendengar panggilan dari gadis bernama Yaner di samping telinganya. Raja Iblis Dutian dengan cepat membuka matanya dan melihat sekeliling. Tampaknya linglung, dia bergumam, "Di mana tempat ini? Dutian, bagaimana kamu bisa tertidur di depan rumah mulia surgawi?" Yaner tertawa ketika berkata, "Tuan telah membiarkanmu lewat?" Raja Iblis Dutian bertanya dengan kosong, "Apakah saya sudah mati? Di mana saya? Di mana tahap eksekusi Tuhan? Bagaimana dengan putra mahkota Ming Yiha?" Yaner tertawa terbahak-bahak. "Apa tahap eksekusi Tuhan? Ini adalah tempat kediamanmu yang mulia. Tidak ada putra mahkota Ming Yiha di sini. Saya mendengar dia telah melarikan diri, dan tidak ada yang tahu di mana dia. Saya baru saja pergi untuk bertemu guru dengan Fatih Dragon, dan guru menginstruksikan saya untuk keluar dan menjemput Anda. Tanpa diduga, Anda tertidur di sini." Raja Iblis Dutian berdiri dan masih sedikit linglung. Matahari bersinar terang saat dia mengamati sekelilingnya. "Ini memang kediamanmu yang mulia surgawi di ibu kota langit surgawi. Orang-orang yang berjalan di sini 1000 tahun yang lalu masih dekat. Seolah-olah baru beberapa saat berlalu. Namun, mimpinya adalah 1000 tahun. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Great Fight dan bahkan kembali ke ibu kota dengan kemenangan untuk dihadiahi oleh Kaisar Langit. Pada akhirnya, ia diantar ke tahap eksekusi dewa. Yaner menuntunnya ke kediaman saat dia berkata, "Kamu mungkin terlalu lelah dari perjalananmu yang sulit. Guru tidak suka orang berlutut padanya. Anda tidak boleh melakukannya saat melihatnya. Apa jenis pil semangat yang Anda ambil?"
Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak minum pil roh. Bagaimanapun, Yaner mendorong satu ke arahnya. Setelah mencicipinya, ia merasa itu agak lezat. Sister Yaner, saya tertidur tadi, dan tanpa sadar, 1000 tahun berlalu dalam mimpi saya. Mimpi itu begitu jelas, itu sebenarnya lebih nyata daripada kenyataan. Raja Iblis Dutian mengikutinya, memakan pil semangat saat dia berbicara tentang keadaan mimpinya. Ketika aku bangun dari mimpiku, aku merasa seperti telah menjalani kehidupan lain. Sekarang saya tidak tahu apakah saya bermimpi dalam mimpi itu atau sedang bermimpi sekarang. Kamu baru saja bermimpi, dan sekarang kamu sudah bangun. Yaner tidak bisa menahan tawa. Apapun yang terjadi dalam mimpimu, bagaimana mungkin itu nyata? Misalnya, Anda adalah seorang markuis dalam mimpi Anda dan telah mengembangkan alam modal giok. Sekarang, Anda hanya berada di Realm Jade Pavilion. Jika hal-hal dalam mimpi Anda memang terjadi, Anda harus dapat menerobos ke alam tahap eksekusi dewa dengan mudah. Saat dia selesai berbicara, aura Dutian Raja Iblis tiba-tiba meledak. Roh primordial benar-benar berdiri di tahap eksekusi dewa istana celestialnya, setelah selamat dari cobaan tahap eksekusi dewa. Yaner ketakutan ketika dia berteriak, bagaimana kamu bisa melakukan itu? 4 wajah Dutian Iblis Raja sangat terkejut. Dia bingung ketika dia bergumam, saya hanya mengikuti apa yang saya pahami dalam mimpi saya. Anehnya, saya berhasil mencapai terobosan. Sister Yaner, apakah itu benar-benar mimpi? Yaner merenung sejenak sebelum berkata, pasti akumulasi Anda sudah cukup. Itu sebabnya Anda bisa menerobos dengan mudah dan mencapai tahap eksekusi dewa. Mengapa Anda tidak mencoba lagi dan melihat apakah Anda dapat memasuki ibu kota Jade dari istana surgawi Anda? Raja Iblis Dutian mencoba dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa masuk. Yaner tersenyum. Itu dia. Anda belum mengumpulkan cukup banyak. Karenanya, itu hanya mimpi. Tuan, Dutian ada di sini. Qin Mu berada di taman di depan mereka dan bersenda gurau dengan Raja Ilahi Lang Weo dan Yun Chuxiu. Naga kilin terbaring di tanah di samping mereka, botol kecil tergantung di lehernya. Itu adalah botol dunia labu. Qin Mu berbalik dan tertawa. Kakak Dutian, saya sudah memikirkannya. Saya tidak terbiasa dengan orang-orang Anda dari ras iblis. Jika saya membantu Anda merawat mereka, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha dari saya. Lebih baik jika Anda tidak pergi ke Great Fight dan tetap tinggal untuk merawat mereka. Raja Iblis Dutian ingin berlutut tetapi ingat pengingat Yaner. Dia kemudian membungkuk dan berkata, banyak terima kasih kepada Yang Mulia. Lebih baik memanggilku Master Sekte. Qin Mu tersenyum ambigu ketika dia berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan membayar hutang rasa terima kasih kepadaku di kehidupan selanjutnya. Anda hidup dalam kehidupan Anda selanjutnya sekarang. Pikiran Dutian Iblis King hancur. Dia hanya bisa menatapnya, tercengang. Tetapi dia melihatnya mulai menggoda 2 gadis cantik dan manis. Dia berada dalam kondisi kepala yang kacau. Bukankah itu sesuatu dari mimpi? Yun Chuxiu melirik Raja Iblis Dutian dan sedikit mengernyit. Dia bertanya, mengapa kamu memperlakukan Raja Iblis yang jelek di tahap eksekusi dewa dengan sangat baik? Qin Mu tersenyum. Dia memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa. Dia pintar dan tangguh juga. Hanya saja dia terganggu pada tahun-tahun awalnya. Dia adalah satu dari sedikit orang yang saya pikir layak untuk dilihat. Yun Chuxiu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa lagi yang menurut Anda layak untuk dilihat? Banyak orang. Qin Mu mendaftarkan mereka seolah-olah dia sedang mendaftarkan pusaka keluarganya. 10 mulia surgawi dari surga celestial. Dewa kuno seperti Adipati Surga, penguasa bumi, Kaisar Langit, Permaisuri Surgawi, dan Nyonya Yuanmu. Praktisi yang kuat dari tahta Kaisar seperti Grand Emperor dan Founding Emperor. Selusin talenta muda juga. Secara keseluruhan, ada sekitar 200 orang. Yun Chuxiu tersenyum. 200 orang banyak? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti orang hingga mati, Yang Muliamu? Jiwa Qin Mu hampir tergoda oleh wanita ini. Dia diam-diam terkesan. Tidak heran Kaisar Langit kuno jatuh cinta padanya. Naga kilin mengangkat kepalanya dengan waspada dan batuk. Qin Mu mendapatkan kembali dirinya dan memindahkan pandangannya dari Yun Chuxiu ke Raja Ilahi Lang Weo. Seketika, rayuan Yun Chuxiu menjadi tidak berguna. Semangatnya menjadi tenang setelah dia mengagumi keindahan dan keagungan Raja Ilahi Lang Weo. Meskipun mereka terlihat sama, Raja Ilahi Lang Weo tidak seperti Yun Chuxiu. Yun Chuxiu memberikan perasaan kepemilikan yang kuat, sementara Raja Ilahi Lang Weo memberikan getaran yang membuat orang-orang jatuh cinta padanya dan menjadi takjub terpesona. Naga kilin batuk lagi, dan Qin Mu bingung. Kenapa Fatih Dragon masih terbatuk untuk membuatku khawatir ketika aku sudah berhenti melihat iblis kecil itu? Naga kilin mengerutkan kening, karena dia terkesima. Bisakah Master Sekte diselamatkan? Yun Chuxiu memandang Raja Ilahi Lang Weo dan mengerutkan kening. Dia berpikir, kemampuan rayuan penyihir kecil ini lebih baik daripada milikku.
Dari mana asalnya? Sikapnya seperti saudara perempuan saya. Namun, dia adalah penyihir kecil itu Lian Huahun, jadi dia tidak akan mengirim Jue Wuchen yang lain. Aku sudah lama menyelidikinya, namun aku tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Di antara 10 yang mulia, siapa yang menjadi Jue Wuchen? Mungkinkah yang mulia surga? Sepertinya tidak begitu. Qin Mu menggoda mereka sebelum dia berdiri dan membawa Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga untuk pergi bersamanya. Saudara Dutian, saya memberikan botol Flask World kepada Fatih Dragon. Anda bisa mengikutinya. Qin Mu menghindari Yun Chuxiu dan Raja Ilahi Lang Weo sebelum berkata, jika Anda punya waktu, pergi ke dunia botol termos untuk menenangkan warga Anda. Botol dunia termos masih kosong. Cukup bagi orang-orang Anda untuk bereproduksi, tetapi itu adalah desa Riang lainnya. Bersembunyi di dalam hanya akan membuat Anda usang. Anda masih harus bermigrasi keluar. Raja Iblis Dutian mengangguk dan berkata, ada banyak surga eksternal, tetapi tidak ada banyak tempat untuk rakyat kita. Qin Mu tersenyum. Sulit bagimu untuk menetapkan pahala di surga celestial, tetapi mudah untuk melakukannya denganku. Ada ras yang disebut perlombaan bulu surgawi dalam kedamaian abadi. Dunia mereka ditempati oleh ras setan lain. Kepala mereka, Yu Zhaoqing, meminta saya untuk menyerang dunia bulu surgawi beberapa kali untuk mengambil kembali tanah mereka. Meskipun saya berjanji akan melakukannya, saya belum punya waktu untuk melakukannya. Saya akan turun dalam beberapa hari, dan Anda akan pergi menemui Yu Zhaoqing dan membantunya mengambil kembali dunia bulu surgawi, yang merupakan surga besar. Mereka kemudian akan memotong sepotong untuk orang-orang Anda untuk menetap sementara. Raja Iblis Dutian dengan ragu berkata, pemukiman sementara tidak berkelanjutan. Itu mungkin akan menyebabkan masalah bagi kita, karena pada akhirnya, kebaikan menjadi dendam dan membiarkan musuh. Qin Mu memuji kebijaksanaannya tentang dunia. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin dunia akan berantakan dalam beberapa dekade. Setelah itu, para pahlawan akan bangkit, dan Anda dan orang-orang Anda mungkin menemukan tempat untuk menetap. Raja Iblis Dutian membuka matanya dan berkata, bagaimana mungkin ada kekacauan ketika surga celestial memerintah langit yang lain dan 10 yang mulia celestial cukup kuat untuk menekan semua dunia? Otaknya yang lain tiba-tiba menyadarinya, dan dia tersenyum. Tentu saja, bagaimana mungkin tidak ada kekacauan setelah kamu memasuki surga celestial? Qin Mu memarahinya sambil tertawa. Saat dia mengatakan itu, Raja Ilahi Lang Weo berjalan ke arah mereka dengan elegan. Dia memandang Dutian dan menggunakan kesadarannya untuk bertanya, Bayi Suci, kapan kita mencari pengadilan leluhur? Qin Mu menjawab dengan kesadarannya, saya mencuri kulit telur Kaisar Langit beberapa hari yang lalu. Karena 10 yang mulia sangat paranoid, saya mungkin juga seorang tersangka. Jika saya meninggalkan langit surgawi sekarang, yang mulia surgawi mungkin akan mencoba untuk menyelidiki saya di jalan. Dia mengerutkan kening sambil melanjutkan, ada keretakan di antara 10 yang mulia surgawi, karena mereka saling curiga. Saya membawa berita bahwa Kaisar Agung bersembunyi di antara 10 yang mulia surgawi, namun mereka masih tidak bertempur. Saya mencuri kulit telur Kaisar Surgawi, namun mereka tetap tenang. Mereka masih tampak bersatu, membuat saya agak tidak berdaya sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, mengatakan, mereka tidak bereaksi ketika saya memberitahu mereka apa yang terjadi di Great Fight dan Desa Riang. Saya ragu saya dapat menyebabkan perselisihan internal sekarang. Mungkinkah satu-satunya cara adalah memberitahu mereka bahwa Kaisar Surgawi, Permaisuri Surgawi, dan Nyonya Yuanmu bersembunyi di antara mereka? Bayi Suci, kamu terlalu bersemangat. Raja Ilahi Lang Weo menjelaskan, tergesa-gesa tidak akan membiarkan Anda berhasil. Anda harus meninggalkan langit surgawi sekarang dan menonton dengan tenang. Konflik dan kebencian di antara mereka akan menumpuk dan tumbuh. Memprovokasi perselisihan di antara mereka dalam waktu sesingkat itu hanya akan meninggalkan jejak bagi orang untuk mengeksploitasi. Insiden di mana Anda menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk mencuri kulit telurnya, itu terlalu berbahaya. Saya tidak menyetujuinya. Dia dengan lembut berkata, dengan Kaisar Agung dan Kaisar Surgawi tersembunyi di tengah-tengah 10 surga mulia yang dipenuhi dengan bakat-bakat aneh, mereka akan menemukan petunjuk yang mengarah kepada Anda. Jika Anda meninggalkan surga celestial, mereka akan mengirim orang untuk memata-matai Anda. Mencuri kulit telur Kaisar Surga hanya akan membawa Anda bahaya. Saya tidak tahu tentang Kaisar Langit, tetapi saya tahu bahwa Kaisar Agung itu bijaksana dan kuat. Dia kemungkinan akan mencurigai Anda. Qin Mu mengangguk. Aku gegabah. Sister Divine King, tahukah Anda bahwa Kaisar Langit dilahirkan dari sebutir telur? Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah master muda penciptaan. Saya melihat bahwa saya harus bertanya kepada Raja Ilahi Shu Jun. Qin Mu memikirkan hal itu dan akan meminta seseorang untuk menemukan Shu Jun ketika dia mendengar suara Yan Er. Dari mana kucing liar ini berasal? Fatih Dragon,
Kemarilah, seekor kucing liar telah memasuki kediaman. Naga Kilin mengangkat telinganya dan berlari ke arahnya, memanggil, "Saudara Dutian, tolong kami." Raja Iblis Dutian berlari, tertawa. Saudari Yan adalah seorang ahli. Bagaimana dia tidak bisa menangkap kucing liar di surga celestial? Hati Qin Mu menegang. Yan adalah dari Numinous Sky Realm. Dia diajari oleh Yang Mulia Yu sejak dia muda, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangkap kucing liar? Sebagian besar makhluk di surga celestial adalah dewa dan setan, jadi bagaimana mungkin ada kucing liar? Ada yang aneh dengan kucing itu. Sementara dia memikirkan hal itu, ada keributan di dalam kediaman. Yan menjadi burung pipit hijau yang terbang di sekitar, sementara Raja Iblis Dutian, Kilin Naga, dan para pelayan mengelilingi kucing itu. Namun, mereka masih gagal menangkapnya. Qin Mu melihatnya. Itu adalah kucing putih licik dengan sosok mengerikan. Itu bisa menghindari orang berkali-kali. Bahkan kombinasi dari dua ahli di Yan dan Dutian tidak bisa menangkapnya. Yan berseru, "Kucing ini baik. Dia tahu cara menghindar, pasti enak." Sepertinya itu adalah kucing yang mulia Yan. Qin Mu tertegun saat melihat Raja Ilahi Lang Weo. Raja Ilahi Lang Weo berbisik, "Hidup atau mati?" Qin Mu akan menjawab ketika ekspresi Raja Ilahi Lang Weo berubah, dan dia berbisik, "Yang mulia di sini." Begitu dia selesai, seorang pelayan istana dengan panik berlari ke kebun dan berkata, "Tuan, Yang Mulia Yan ada di sini untuk berkunjung." Qin Mu hendak menyambutnya ketika dia mendengar tawa wanita surgawi Yan. "Yang Mulia Mu, selamatkan formalitas. Tempat tinggal Anda cukup mewah, Kaisar memberi Anda tempat yang baik." Qin Mu berjalan maju dan tersenyum. "Apa yang membawamu ke sini, Nyonya Surgawi?" Lady Surgawi yang tersenyum dan berkata, "Saya melewati tempat tinggal Anda, dan kucing itu lari. Saya datang untuk melihat, berpikir itu mungkin telah memasuki kediaman Anda. Tanpa diduga, saya mendengar orang-orang menyerang kucing di rumah Anda. Kucing saya adalah bayi saya, jadi saya panik dan masuk. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Mu." Sementara dia mengatakan itu, cahaya putih menyala, dan kucing itu melompat ke pelukannya. Itu menyusut ke dadanya dan tersenyum ketika melihat burung pipit dan naga Kilin yang masuk, rambut di ekornya berdiri. Lady Surgawi yang membelai kepalanya, menenangkannya. Itu kemudian menyipit untuk ukuran burung gereja hijau dan Raja Iblis Dutian sebelum memberikan beberapa mendengkur mengancam. Qin Mu tersenyum lembut. "Kucing Anda lincah. Bahkan seorang ahli dari Numinous Sky Realm tidak dapat menangkapnya." Seperti yang diduga dari kucing dari kediaman Yang Mulia. Lady Surgawi yang menatap Raja Ilahi Lang Weo dan Yun Chusiu yang bergegas maju setelah mendengar keributan. Dia tampak terkejut ketika dia tersenyum dan bertanya, "Siapa dua saudara perempuan ini?" Raja Ilahi Lang Weo tetap diam, sementara Yun Chusiu memberi hormat kepada Putri Surgawi Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Yun Chusiu dari keluarga Yun. Saya memberi hormat kepada Anda. Bukankah tidak pantas bagimu untuk datang ke kediaman Celestial Venerable Mu alih-alih tinggal di kamar selir?" Tatapan Surgawi Putri Yan melintas ketika dia dengan lembut menjawab, "Sepertinya Anda tidak tahu bahwa saya seorang mulia surgawi di atas menjadi seorang wanita surgawi. Yang Mulia Mu adalah salah satu dari 5 tetua aliansi surga dan senior saya. Tidak pantas mengunjungi senior. Namun, jika saya bertemu dengannya secara pribadi setiap hari tanpa pulang, maka itu tidak pantas." Yun Chusiu curiga padanya. Yang Mulia Yan ini memiliki pidato yang luar biasa. Mungkinkah si malang ini menjadi suster? Dia sangat curiga terhadap segala sesuatu setelah menemukan bahwa Lian Huahun adalah permaisuri surgawi. Nyonya Surgawi Yan minta diri ketika dia tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah saya menemukan kucing saya merasa lega. Saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda, Yang Mulia Mu. Bagaimanapun, saya seorang wanita surgawi, saya mungkin menarik gosip jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya akan mengirim kartu undangan sebelum datang hari lain." Qin Mu mengirimnya pergi dan berkata, "Wanita surgawi, saya berpikir untuk meninggalkan surga celestial dalam beberapa hari, jadi Anda mungkin tidak menemukan saya." Wanita surgawi yang dengan terkejut bertanya, "Anda baru saja kembali dari kekosongan besar beberapa hari yang lalu, dan Anda berencana untuk pergi tanpa lebih banyak hari istirahat? Kemana Anda ingin pergi, Yang Mulia? Kapan kamu akan kembali?" Qin Mu merenung dan berkata, "Saya melihat luasnya surga dan bumi ketika saya tiba di sini, jadi saya ingin berkeliling. Saya bermaksud untuk pergi ke 4 kutub dan mengunjungi ke-4 dewa. Saya bermaksud untuk mendaki tempat-tempat tinggi untuk mengunjungi Adipati Surga. Saya juga bermaksud turun ke tempat-tempat yang dalam untuk mengunjungi penguasa bumi. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali." Wanita surgawi yang mengungkapkan beberapa rasa iri sebelum menghela nafas dengan menyedihkan. "Aku ingin menjadi sebebas dirimu, Yang Mulia Mu. Namun, sejak saya menikah dengan Kaisar Surgawi, saya hanya bisa berjalan di sekitar istana besar ini. Tempat terjauh yang pernah saya kunjungi adalah ibu kota Giok." Kedengarannya menyedihkan untuk mengatakan,
Tapi aku iri pada kemampuanmu untuk bepergian, Yang Mulia Mu. Saya akan pergi sekarang, Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Qin Mu mengirimnya keluar dan melihat kereta kekaisaran di luar. Banyak pelayan menunggu di sekitarnya. Dua dari mereka mengangkat tirai ketika Lady Surgawi Yan menaikinya dengan kucing putihnya. Dia duduk dan dengan lembut mengangguk ke arah Qin Mu. Qin Mu mengembalikan gerakan itu. Mereka menurunkan tirai, dan kereta melaju pergi dari kediamannya. Qin Mu berbalik dan mulai menulis surat untuk dikirim ke pengadilan. Surat itu untuk memberitahu Kaisar Langit tentang perjalanannya. Aku juga ingin pergi, kata Yun Chuxiu dengan gembira. Qin Mu mengerutkan kening saat berpikir, aku harus membunuhnya di Great Fight agar tidak memberitahu tubuh asli Nyonya Yuanmu. Tentu saja, saya harus bergantung pada Divine Knife Luo yang kejam untuk melakukannya. Bagaimana cara saya membunuhnya kali ini? Mungkin aku harus pergi ke kedamaian abadi untuk mendapatkan Divine Knife Luo untuk membunuh Vixen kecil ini. Di kereta, wanita surgawi yang dengan lembut membelai kepala kucing itu. Itu menjilat cakarnya sebelum perlahan berkata, kau benar, Lady Surgawi. Orang yang menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk mencuri kulit telur adalah Yang Mulia Mu. Dia bisa menipu orang lain, tetapi bukan saya. Lady Surgawi Yan membelai ekornya, dan itu mengangkat ekornya, tanda kenikmatan yang jelas. Nah, itu menarik. Lady Surgawi Yan tersenyum lembut. Kultivasinya tidak tinggi, namun ia dapat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Jika kultivasinya berada di alam langit Numinous, dia mungkin masih tidak bisa melakukannya, jadi bagaimana dia melakukannya? Sang Grand Emperor harus bisa, karena kekuatan kesadarannya tidak ada bandingannya. Dia bisa menggunakan kesadaran sebagai pengganti penanaman ki yang vital. Jika demikian, Yang Mulia Mu pasti bertemu dengan para master penciptaan di Void besar, yang menyebabkan pencapaian kesadarannya meningkat. Kucing putih itu berkata, lalu, kulit telur Kaisar Langit. Wanita surgawi yang tersenyum dan memandang keagungan ibu kota Giok di luar. Dia berkata, Kaisar besar akan menyerang dia. Jika saya bisa menebak bahwa Yang Mulia Mu bertemu dengan para ahli penciptaan, dia juga bisa. Bagaimanapun, kesadarannya adalah yang terkuat. Saya juga ingin tahu siapa Kaisar Agung. Dia mengusap dagu kucing dengan pandangan licik. Mengerikan bahwa Kaisar Agung meninggal tetapi tidak ditekan. Saat di mana dia mengendalikan tubuh Kaisar Surgawi untuk membunuh Yang Mulia Ling masih memberi saya kedinginan. Qin Mu mengirim peringatan meminta untuk meninggalkan surga langit untuk melakukan perjalanan ke Numinous Sky Hall ibu kota Giok. Segera, Kaisar Surgawi menyetujuinya dan memberinya kereta harta karun naga langit sebagai bukti otoritasnya sebagai Yang Mulia Surgawi. Qin Mu tahu persetujuan datang dari 10 Yang Mulia Surgawi, bukan Kaisar Langit. Ada dendam di antara mereka, dan mereka sibuk berusaha saling menekan. Sampai-sampai mereka bahkan tidak punya waktu untuk Great Fight atau Desa Riang. Qin Mu tinggal di surga langit tidak berguna bagi mereka, jadi mereka membiarkannya keluar dengan pengawasan. Yun Chuxiu juga ikut. Qin Mu puas dengan kereta Heavenly Dragon Treasure, karena mewah dan ditarik oleh 9 naga surgawi di ibu kota Giok Realm. Meskipun pucat dibandingkan dengan kereta Raja Ilahi Lang Weo, itu masih kereta paling mewah yang pernah digunakan Qin Mu.